What's up Detikers, selamat sore. Selamat sore, hai. Kita ada perwakilan dari partai apa ya, atau ormas mana nih kayak begini? Kita dari, ini gak sih, Greenpeace. Oh Greenpeace. Gue tadi mau bilang kita dari pecinta Wicked. Wicked kan Wow. hijau gini juga kan? Tapi untung muka saya, Lo Ariana Grande-nya deh, gue yang jadi penyihirnya. suaranya ya. Iya. Halo Detikers, selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore, tapi kayaknya bawaannya vibe-nya pengen hore-hore terus nih. Aduh. Sampai Supposedly isak. ya. Supposedly kita bisa tetap hore-hore di tengah banyaknya hal-hal yang bikin kita nggak hore-hore gitu. Iya, maksudnya gimana? Jadi kita kayak kan sekarang legowo menerimanya bener, gitu. ceritanya adalah hari ini adalah tanggal 20 Oktober alias makin dekat ke akhir bulan kan. Biasanya kantong udah seret tuh. Iya, Tengah-tengah bener. bulan menuju akhir kayak gini. Biasanya Bukan pinjol tuh udah lagi. banyak tuh. Pay letter tuh udah kepake terus tuh biasanya tuh. Kartu kredit udah nyala terus notifikasinya. Gue kayak Bener. lagi curhat ya. Aduh. Jadi emang tanggal 20 itu kayak tanggal-tanggal kritis nih. Tanggal-tanggal Tanggal 2 kritis, 4 hari tanggal-tanggal sih, 4 hari keramat. kritisnya. 25 udah bersemi lagi dong. 25 udah bersemi tapi kayak lebih ke numpang lewat ya berseminya ya. Kayak Aduh. sehari langsung udah kececar ke beberapa alokasi juga. Padahal kamu ini kan setahu aku ahli ekonomi, ahli finansial. Betul. Iya nggak sih? Emang kalau jurnalis Terus tuh tahu jago pengaturan- ngomong. Tapi pengaturan untuk pribadi gimana? Gua adalah orang yang pakai pendekatan zero budgeting. Hah? Jadi zero budgeting tuh kayak Jadi lo gak ngebudget semuanya gitu? bukan, justru Salah ya, di awal kebalik ya? itu gue bikin budget alokasi tuh udah jelas tuh kesini sampai 0. Jadi semuanya tuh udah ketaker. Jadi kalau misalnya dia Udah teralokasikan. bener, kalau memang dia udah lewat dari oh ini udah mau deket nih, udah lo harus bisa hidup dengan yang udah lo pakai, yang udah sisa sejauh itu gitu. Jadi itu buat kita jadi lebih disiplin gitu sama alokasi yang udah kita bikin. gitu. Itu keren banget menurut gue. itu Itu- solusi untuk generasi muda yang sekarang mungkin sudah terpapar banyak pinjol ya kan. Iya betul. Karena kadang-kadang kan kita tuh kalau nggak bikin budgeting gitu suka di tengah jalan abis duluan kan. Karena kayak ngerasa wah di rekening masih segini gitu, di sini masih segini, masih bisa nih buat pakai nonton kesini nih, liburan kesini nih. Ternyata tiba-tiba di tengah jalan udah abis, makanya gue pakai si zero budgeting. Tapi itu. zero budgeting itu menurut lo cocoknya untuk yang suka bayarnya itu bertahap alias mencicil atau kalau untuk yang suka bayarnya tunai perlu nggak zero budgeting? Kayak misalnya sekali bayar beli apapun gitu tunai, bayar kredit card udah tunai, nggak usah yang kayak pakai limit Iya, betul. terkecil apa istilahnya sih? Apa sih Nggak pernah tenor pakai itu. limit? Bukan. Kalau kita bayar kredit card itu Ah. kan ada bisa bayar langsung semuanya Betul. atau Atau cicilan. cicilan itu ada kayak batas minimum. Oh batas minimumnya Ah. iya. Bayar langsung semua dong kalau pakai kartu kredit. Oh harus gitu ya? Iya. Itu masuk itu zero budgeting juga kayak gitu? Iya termasuk tuh. Oh, Jadi kalau oke. either walaupun lo pakai kartu kredit tapi kalau lo nggak bisa bayar langsung ke depan ngapain pakai kartu kredit? Atau kalau memang itu sesuai dengan rencana keuangan lo nggak masalah. Tapi jangan bangga karena bisa bayar kartu kredit dengan mode cicilan gitu. Nah, Jadi benar. mendingan pakai kartu kredit tuh ya kayak apa namanya? Alat pembayaran aja Alat pembayaran gitu. aja, cuma bayarnya Oke. nanti di depan tapi langsung lunas gitu tanpa kena bunga gitu. Oh. Mau pakai bunga pun nggak masalah asal memang bisa bayar bunganya ya. Tapi menurut gue enakan nggak bayar bunga lah daripada Iyalah, bayar bunga ya kan. lumayan lagi kalau batas minimum terus-terusan tuh bunganya naik Iya, terus. itu mah namanya kita berbakti kepada bank dan teman-temannya. Karena tuh kadang kita tuh ngerasa lebih tenang kalau ngelihat saldo kita tuh besar Betul. gitu. Padahal sebenarnya kalau saldo besar tapi bunga juga besar, Bener. ya kan nanti bakal defisit tahu. Di momen ini kita udah mulai nggak hore-hore ya dari Tapi kita membahasnya dengan santai. dengan santai dan ya kan? penuh kehore-horean. Termasuk Betul. hore-hore hari ini yang kita rayakan adalah 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mas Gibran Ya, Rakabuming. nggak kerasa ya Betul. setahun Iya, ternyata ya. Udah setahun aja loh. tanggal Kerasanya kayak 20 udah Oktober berapa? ini. 5 tahun. Mungkin kamu sudah merasakan sekali dampaknya. Aren't we all?
Iya kan, dampak kayak banyak banget berita dari pemerintahan kabinet Pak Prabowo ini. Karena kan mulai dari awal sampai hari ini banyak banget terobosannya, kebijakannya. Yang Yes. bikin masyarakat tuh ikut komentar gitu. Jadi rasanya tuh kayak kok udah lama Iya, banget kayak nih. kok udah banyak banget nih, kayak udah berasa lama gitu jatuhnya. Iya. Ya nggak, Pak Prabowo selamat ya 1 tahun nih, Iya, masih ada 4 tahun yeay. lagi. Ini untuk Detikers pada ngerasa masih euforia gak sih ya setelah setahun ini pemerintahan? Joget-joget, tabrak-tabrak masuk, masih kerasa ininya, vibes joget-jogetnya. Tapi 1 tahun ini ternyata perlu disadari juga, Pak Prabowo nggak ada joget lagi ya. Kenapa ya? Iya, Kayak apa sibuk udah kerja, heeh. sibuk kerja kali ya. Apa euforianya sudah menurun gitu? Atau kayak udah lebih apa udah letih kali ya joget mulu Bisa nih kok jadi kayaknya. sih, namanya juga faktor usia ya. Kan Pak Prabowo juga bukan kayak kita lagi yang masih muda-muda kayak gini. Tapi untuk joget-joget ya, Heeh. menurut aku itu adalah satu hal yang bagus dilakukan tiap hari sih. Harus Menurut lah, gue. Kayak kita celebrate hal yang kecil gitu. Kayak, apapun konteksnya. ya kayak misalnya hari ini gue berhasil untuk nggak makan kerupuk, yes. Gimana jogetnya? Joget berhasil nggak makan kerupuk? Aku berhasil nggak Gimana makan jogetnya? kerupuk, gitu. Bagus juga tuh buat dirayain ya, karena kerupuk tuh paling susah untuk ditolak kan sebenarnya. Wah, apalagi kalau makan pakai gado-gado ya kan. Ada Aduh. kerupuknya tapi lo kayak aduh gue mau diet nih gitu. Tapi- Kayaknya udah makan bumbu kacang tambah kerupuk juga. Udah umur mau kepala 4 gitu kan kayak disingkirin deh tapi kayak ngeliatin aja. Iya ya. Itu lumayan ini loh. Lumayan ngerasa berdosa kalau misalnya kerupuknya dianggurin ya. Heeh, Kayak heeh. mending gue makan sih ini. Lebih dosa lagi ntar rasanya kalau dimakan. Tapi kalau di Jawa tuh emang gitu ya. Apa-apa tuh makanan harus pakai kerupuk loh. Gue kan Kerupuk dan orang kecap. Sumatera nih. Oh. Ceritanya gue orang Sumatera. Dan di Sumatera lu makan tuh gak harus pakai kerupuk. Tapi di sini kayaknya semua makanan tuh disajiin kerupuk. Lo beli nasi goreng ada kerupuknya langsung sepaket. Gado-gado ada kerupuknya sepaket. Untung aja siomay gak pakai kerupuk ya. Tapi karena menurut gue kerupuk itu juga mengurangi stres sih. Kenapa? Karena kan dia crunchy kan. Jadi kalau lo gigit tuh kayak banyak enzim-enzim yang terilis gitu. Oh jadi kayak ketika stress proses release mengunyah juga. menurut gue. Tapi ya karena kalorinya ya kan abis makan 1 bungkus tambah stres gitu. Langsung Jadi ya kepikiran, aduh udah. ini Pilih gue harus stres jangka pendek atau jangka panjang stresnya. harus ngebakar pakai apa lagi nih gua nih. Kamu olahraga gak sih Edo? Olahraga, tapi kalau ingat. Enggak sih, lebih ke magernya itu yang harus dilawan sebenarnya. Ya nggak sih? Karena kan kamu makhluk sore nih ya kan. Betul. Kerjanya pas sore gitu. Kerjanya dari Pagi-pagi. pagi sebenarnya. Oh. Dari pagi sampai sore udah tuh. Hmm. Cari in between itu tuh agak susah emang. Karena menurut gue sekarang tuh orang-orang udah semakin banyak yang aware sama pentingnya olahraga sih. Iya gak Kenapa? sih? Makin banyak aja, Betul, makin betul, serempak betul, gitu. betul. Kayak makin banyak orang posting-posting tentang olahraga bareng. Iya lagi. Kayak lari, Instead padel of gitu. ini ya. Instead of kalau dulu kan makan update-nya atau mungkin apa Sekarang masih ada sih liburan. update-update Iya apa cuma kayak kayak nggak konten-konten seintens makan. itu gitu loh. Orang lebih banyak update padel daripada update makan di sushi gitu misalnya. Which is good. ya Which gak is sih? good. Uh-huh. Sushi bagus juga sih. Makanya harus balance lah intinya sih. Iya harus balance. Mungkin juga bicara soal bagaimana Pak Prabowo setahun terakhir. Ini juga ternyata ada beberapa survei yang sudah keluar soal bagaimana kepuasan publik terhadap Yes. kinerja kabinet ini, Detikers. Gue akan baca salah satunya nanti Andara juga. Soal survei ini termasuk dari Poltreking ya yang Ya. juga cukup lama nih sebagai lembaga survei yang digelar dalam rangka evaluasi 1 tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi responden ditanya soal penilaian terhadap kinerja pemerintahan ini. Ketika ditanya hasilnya sebanyak 78,1% responden menjawab puas, sedangkan 19,3% mengatakan tidak puas dan sisanya nggak tahu. Which is gede juga ya kepuasannya ya ternyata ya 78% it's a huge 78,1. number. Iya, Iya. iyalah. Di atas 50% gitu kan. Kemarin kan berhasil menang suara tuh cuma 58 kan. Ini sekarang respondennya 78 berarti loh. meningkat nih setelah setahun. Gokil. Kayaknya sih kita harus menggali lagi sih ya. Maksudnya tentang hasil survei ini Aha. gitu. Apakah pendapat dari Poltreking sendiri dengan hasil data yang seperti ini tuh
faktanya apakah benar memuaskan Ya, gitu? nanti kita coba gali. Pengen Tapi kamu gatel kayak pengen ngomong ya? gali banget. Kayak ini datanya dapat gimana bisa 78%, apa elaborasinya gitu ya. Tapi kamu pasti, aku yakin kamu juga bagian dari 78,1% itu kan. Kayaknya kamu 50% sendiri deh. Banyak buzzernya gua dong berarti kalau kayak gitu. Iya benar ya. By the way, ini untuk lembaga surveinya tuh ada beberapa ya. Ada yang beberapa. kita dapat hasilnya. Berikutnya itu ada dari Indo Strategi. Ya, Lembaga survei Indo Strategi ini merilis survei kinerja pemerintah Kabinet Prabowo Gibran dalam setahun sejak dilantik 20 Oktober 2024. Hasilnya, Kabinet Prabowo Gibran mendapat skor rata-rata 3,07 dengan kategori sedang. Nah, Ali mengatakan pemerintahan Prabowo Gibran dinilai stabil dengan sejumlah capaian awal yang positif, seperti bidang pemberantasan korupsi yang mendapat penilaian sedang menuju baik, yaitu di angka 3,5. Dan dia menilai publik masih menantikan inovasi dalam gebrakan di bidang lain. Ya oh dong, harus dong. 3,07 ini rata-rata out of 5 berarti ya, atau Yes, out of 10? out of 5. Oh, oke. Karena masih angka yang positif dibilangnya nih. Oh iya, kategori sedang. Right. Termasuk juga dari indeks politika, ini juga hasilnya bahkan lebih besar lagi, lebih tinggi lagi Detikers. Hasilnya 83,5% responden itu puas sama kinerja Presiden Prabowo katanya. Sementara itu juga ternyata ada 90,8% responden yang mengaku mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan yang dilakukan sama Presiden Prabowo lewat pemberitaan di media. Berarti termasuk media darling Pak Prabowo nih ya. Iya. Karena banyak expose-nya gitu, sampai diketahui sampai 90,8% orang tahunya dia tuh lewat media gitu. Iya, moga-moga selanjutnya juga lebih transparan arahnya ya. Hopefully. Dengan pemberitaan-pemberitaan yang Iya ada di dong. media yang banyak Iya gitu. dong. Oke. Iya dong. Apa sih kamu nih kayaknya kayak ada informasi penting gitu. Gemes ya, kayaknya kita pengen langsung bahas lebih dalam. Aku sih pengennya wawancara Pak Prabowo langsung ya sama Mas Gibran ya. Amin. Aku pengen nanya langsung Nah, gitu. kalau misalnya ketemu langsung nih, pertanyaan apa yang mau kamu sampein ke mereka Jujur di nih ya. setahun pemerintahannya ini? Jujur Satu nih ya. aja, Gue cuma boleh akuin gue satu. pengen banget nanya ini. Pak Prabowo siapa penyanyi favoritnya? Dari situ aja gue akan bisa mengelaborasi Pak Prabowo orang seperti apa. Oh, Iya. oke. Siapa penyanyi Dugaannya favorit siapa? lo? Favorit gue siapa ya? Gue bukan. Banyak lagi. Dugaan gue, Oh, Pak Prabowo kayaknya suka country ya. Karena kan suka kuda. oh Ya iya gak sih? bener. Tantowi Yahya kayaknya deh. Oh gitu. Iya. Terus kalau dijawab Tantowi Yahya, elaborasinya apa nih? Nah, nanti ya kalau benar Pak Prabowo menjawab itu akan gue buka gimana cakrawala yang ada di kepala gue soal itu. Masih ada satu lagi loh, Dok. Siapa lagi yang bikin survei? ISC, Indo Survey and Consulting, Alright. merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih menjelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian masuk dalam daftar 12 menteri yang paling menentukan keberhasilan pemerintah. Nah, hasil survei ISC menunjukkan 12 menteri memperoleh tingkat kepuasan publik di atas 70%. Yang menandakan apresiasi publik yang tinggi terhadap kinerja kabinet dalam 1 tahun pertama pemerintahan. Dan posisi tertinggi diraih Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan skor kepuasan mencapai 85%. Gokil ya, Padahal baru masih sebulan loh. fresh. Iya, apalagi setahun nih. Nah itu dia. Mungkin 185. Kalau 5 tahun, kalau Pak Purbaya sampai akhir periode gitu jadi Menkyu ya, bisa jadi wapres kali yang selanjutnya. Wow. Ini baru sebulan aja udah segitu soalnya kan. Pak Prabowo langsung kayak, bener juga. wah gede juga nih engagementnya gue lihat-lihat. Ini benar. Ini kayaknya bisa meningkatkan subscriber nih ya kan. Iya, lumayan tuh dapat gift nanti. Enggak ya? Tapi kalau bicara soal pemerintahan Pak Prabowo, lo sendiri top of mind-nya apa? Kebijakan yang paling lo ingat dari pemerintahan yang baru ini? Kebijakan yang paling Kebijakan atau kelihatan program nyata misalnya. sih programnya tentang MBG ya. MBG ya, top of mind tuh ya. Top of mind gue Kayak itu. Pak Prabowo, MBG. Dan menurut gue ya kalau memang programnya dijalankannya dengan baik dan
seharusnya dan semestinya menurut gue ya itu perlu dilanjutkan sih, Iya, ya karena kan? memang sebenarnya tujuannya juga baik dan, dari peta jalan yang disiapkan oleh orang-orang yang mengawasi atau mengordinir program ini juga sebenarnya cukup baik kalau dilihat di lapangan gitu. Bagaimana, roda-roda ekonomi di bawah tuh juga digerakkan lewat Mhm, si dapur-dapur ini. mhm, Cuma kayaknya kita butuh waktu banyak juga buat belajar ya. Anyway kita juga menerapkan program ini di saat bersamaan kita juga baru belajar gitu. That's why yes, banyak sekali, apa ya, kejadian-kejadian yang rasa-rasanya tidak, kita harapkan bisa ada walaupun kalau mhm, disebutin sama Pak Presiden atau, pemerintah gitu atau pejabat bahwa itu cuma kasus keracunan konteksnya, cuma sebagian kecil dari, seluruh, MBG, program MBG yang yang dijalankan di dijalankan. berbagai daerah gitu, tapi kecil pun tetap jadi perhatian mestinya ya. Mhm. Karena kan itu ya kebutuhan dasar ya, untuk Iyalah, makan makanan yang bergizi gitu. mhm, Tapi kalau dari berbagai aspek, hal gitu yang bisa mhm. dikembangkan lagi nih dari Iya. pemerintahannya Prabowo Gibran menurut lo apa? Dalam Gue hal pengen apa? jujur gue pengen jawab, tapi gue takut habis itu gue di-hire sama istana karena jawaban gue bagus. Gitu. Kalau gue bisa jawab gue akan di-hire nanti, nggak ada lagi di Detik Sore gue Tapi ini menurut entar. gue ya tentang Menteri Keuangan Purbayudi, menurut gue ini satu apa ya, hope sih ya. Karena dari masyarakat tuh kelihatannya juga banyak yang, menunjukkan tingkat kepuasannya gitu kan, Mhm, mhm. dari hasil survei ini dan kayaknya dalam hal keuangan, nah ini kan lo Mhm, mhm. bidang lo banget nih kan, Yoi. finansial kan. Lo sebagai masyarakat, apa hope-nya buat Pak Purbaya emangnya? Iya bisa memperbaiki sih, Memperbaiki memperbaiki ekonomi Indonesia? Indonesia Walaupun ekonomi secara Indonesia tidak keseluruhan. tidak jadi tugas satu-satunya buat Pak Purbaya ya, tapi ya Kayak kebijakan-kebijakan finansial yang memang harus di-repair gitu, mhm, mhm. disegerakan sih. Turunin jumlah utang termasuk? Ya iya sih, tapi itu mungkin nggak ya dalam waktu dekat? Mungkin, dalam waktu dekat sih enggak ya, karena utang kita udah banyak banget juga. Tapi itu mungkin dilakukan kalau ditanya mungkin apa enggak kita bisa sampai ngelunasin utang kita, mungkin aja. Mungkin harus bikin zero budget itu kali, zero budgeting setiap Bisa, bulannya. bisa. Jadi, Bikin nggak ya negara ini zero alokasinya budgeting? menurut gua Menteri Keuangan jauh lebih pintar dari gua yang menerapkan budget apa, sampai belibet gua ngomongnya, menerapkan zero budgeting itu alias dia udah jauh lebih advance lagi, harusnya pendekatan yang dia pakai buat ngelola keuangan negara loh. Hmm. Gua kalau baca laporan APBN aja tuh udah pusing banget, apalagi dia yang emang ngelola itu kan, walaupun dibantu banyak staff juga. Yang paling gemes apa? Yang paling gemes gitu dalam hal keuangan negara nih? Utang sih ya? Gue subsidi. Ada Oh. beberapa subsidi yang menurut gua kayaknya ini bisa direalokasi gitu. Cuma ya, budget itu juga pada akhirnya atau, kementerian ini juga kan ditentukan oleh arah politik presiden juga kan. Arah Hmm. politik pemimpin yang saat itu sedang menjabat sehingga, kayaknya agak sulit tuh untuk dikurangin budget subsidinya yang mana satu Hmm. itu gitu. Iya 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 iya. Mau naikin cukai rokok setinggi-tingginya. Enggak dong. Wah habis ini gue Wah. langsung di ini. Enggak. Ini yang paling penting sih kayaknya ya, Hmm? tentang keadaan jalanan nih kalau Wah sore-sore iya nih ya harus kan. nih. Sebelum kita ngomongin keuangan lebih dalam lagi, Wah apalagi udah sensitif nih tanggal-tanggal sensitif ya tanggal 20 ya. Gimana kalau kita yang lebih realistis aja nih kondisi jalanan ya let's kan? go. Ada Brigadir Ade yang akan melaporkan langsung dari mana nih? Coba kita lihat. Brigadir Ade selamat sore. Selamat sore. Dan Andari. Hai Brigadir Ade. Coba Wah, tebak ini dari mana? iya nih kok kayak sepi-sepi aja di jalanan nih. Kayak Kalibata deh ini ya. Ini Bukan ya? taping atau live sih? Soalnya sekarang kan udah jam Jam oh 3:30 setengah masih setengah empat. empat Belum. deh, PNS juga belum belum. keluar kayaknya nih Iya jam setengah empat. nanti. Di mana ini Brigadir Ade? Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Oh, oke, Oh di Kalimalang. Iya bener. Kalimalang, Dekat tuh wah sama rumah temen gua. bener, gue kan maksudnya kan. Oke gimana keadaan jalan di situ Brigadir Ade? Silakan laporannya Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan juga Andari. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama di belakang saya, yakni dari arah
Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih, arus lalu lintasnya terpantau masih kondusif lancar dan perlambatan kecepatan kendaraan pun terjadi hanya menjelang traffic light bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Bekasi. Dan terlihat di kawasan ini ada pun aktivitas angkutan umum yang menaikkan penumpang tidak pada tempatnya dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi hal tersebut. Dan di kawasan ini ada pun galian yang memakan sebagian badan jalan dan harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Cawang ataupun menuju ke arah Bekasi, arus lalu lintasnya juga masih terpantau kondusif lancar. Peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Dan di kawasan ini ada pun kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut dan harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan juga harap bagi pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia, tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Hadi Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Andari di studio. Terima kasih Terima Brigadir Ade. kasih Brigadir Ade. Lanjut dong, nyemil sore Terima kayaknya kasih. enak nih ya. Oh iya, nyemil sore. Ada bakso dekat Kalimalang tuh banyak yang enak. Bener, banyak jajanan situ. Ikannya ikan sapu-sapu tapi. Jangan lupa ngopi yang paling penting itu ya kan. Apapun makanannya yang penting ngopi. Kalau Ngopi gue. dulu bos. Terima kasih Terima kasih, Brigadir Ade sekali Brigadir lagi. Ade. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, selamat bertugas. Wah ngopi enak juga sih. Ngopi apa biasanya lo ngopinya? Gue ada sih kopi susu langganan gue sih. Kopi susu ya? Ya lokal. Kopi susu. Sebut merek gak nih? Gak apa-apa Boleh, deh Mbak. kalau UMKM. Serius. Gak apa-apa. Tuku bisa. Iya itu. Ya tetangga sejuta umat itu mah ya. Iya gue doyan banget lagi. Kayak Iya. tiap hari banget Kopi lagi. susunya. Gimana? Double shot, no sugar. No sugar. Nggak double shot, Oh. no sugar. Cuma karena suka aja gitu sama ramuannya. Karena Iya, iya, gue iya, tuh iya. ngetes kopi susu enak itu adalah ketika nggak pakai gula. Kalau ditambahin gula aren kan kayak semuanya enak gitu ya. Betul. Nah ini tuh kalau nggak pakai gula mana yang enak? Nasi doi itu enak. Walaupun gue belum pernah nyobain ya kopi Susu apa? nggak pakai Bukan gula? bukan americano pakai gula aren. Belum pernah nyobain. Wah absurd sih. Americano tuh enak pakai perasan lemon dikit. Iya ya kan? betul. Atau madu dikit. Iya. Oh lo Americano Jadinya anaknya. antiklimaks. Iya kadang-kadang. Oh lo nggak ngopi ya? Ngopi juga gua, tapi dulu. Karena sekarang Oh. udah gak dibolehin lagi banyak-banyak. Karena? Cuma boleh seminggu sekali. Hmm. Karena Asam lambung lo banyak Nah, baca berita serius soalnya lemah. kan. emang. Maka kita kasih jeda dulu ya Detikers, kita habis ini break. Kita break dulu. Habis ini kita mau lanjut lagi ke segmen lainnya. Banyak Oke. amunisi menarik hari Betul. ini ya. Betul Tetap di sekali. Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. You're still watching Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Masih bersamaan dari Agustin di sini. Betul. Baru ngenalin nih kayaknya. Dari tadi Iya. kayak kamu nggak Oh ngenalin iya ya. aku. Iya bener ya. Tapi udah kenal dong. Welcoming dari Agustin di sini. Dia adalah idolaku guys. Waktu aku kecil, Eh, cek kan? gitu. Gak usah disebut lah. Tak ketahuan umur nih. Aduh. Udah dandan begini ya kan biar 10 tahun lebih muda. Waduh iya bener lagi 10 tahun lebih muda, bener. Iya kan? Perasaan Aku dulu manggil zaman kamu kan ngelihatnya Kak Edo. bisa-bisanya jadinya kita yang kelihatan tua. Tapi ini yang justru bikin gua senewen dan bikin gua makin tua karena mikirin terus soal ini. Yes. Banyak banget taman nasional kita tuh yang gampang kebakaran rasa-rasanya ya. Kayak apakah tidak ada upaya mitigasi terhadap itu Betul. atau memang murni gara-gara faktor alam gitu. Itu juga kayak bikin gue penasaran sih. Apa sih penyebabnya? Karena kan impactnya itu merugikan banget. Parah. Ya kan? Nanti kalau misalnya Merusak anak-anak kita nggak ekosistem. bisa lagi datang ke situ gara-gara tanaman A-nya misalnya udah nggak ada lagi, kan kita mau ngambil dari mana tanamannya? Iya yang Masa paling- dari Roblox? Masa dari Minecraft. Iya. Tapi yang paling penting sih karena ya merusak ini aja sih ekosistem sih menurut Betul. gue. Terus kayak
udara kan jadi nggak sehat karena True. kebakaran hutan dan kita jadi kayak apa ya? Kalau gue sih gemes sih, karena kan hutan itu menurut gue tuh penting banget untuk Parah. dilestarikan. Sumber oksigen, Karena say. kalau sampai tadi kata dari kan ekosistem ya. Kalau Hmm. sampai ekosistem yang dirusak berarti kita juga termasuk yang akan mendapatkan akibatnya gitu. Iya, walaupun nggak terlalu deket banget nih dari sini ya kan, Betul. tapi pasti ada impactnya sih. Ujungnya pasti akan kena ke kita juga. Betul. Ini kita udah ngomong sejauh ini sebenarnya ada berita apa sih? Ada berita Mas Edo? apa? Ada kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Gunung Rinjani, Detikers. Ini katanya udah yang ketiga kalau nggak salah tahun ini. That's why kayak, oh separah itu kah cuaca kita saat ini sampai menyebabkan kebakaran sampai 3 kali? Atau ada ulah manusia di belakangnya gara-gara kebakaran ini? Coba kita langsung menuju ke Rinjani. Ada Yes. Mas Sanusi yang harusnya bisa kasih kita banyak informasi soal kebakaran Gunung Rinjani yang menghanguskan puluhan hektar lahan hutan di sana. Selamat sore Mas Sanusi. Selamat sore. Mas Edo, Kak Andari, selamat sore Detikers. Selamat sore. Ini keren banget view belakangnya, ini mah Andari banget kayaknya Iya nih, aduh. ambience-nya ya. Yang alam-alam begini nih gue secinta itu. Iya, ini lagi di mana Mas Sanusi? Untuk lokasi saya saat ini sedang berada di perbatasan antara Taman Nasional Gunung Rinjani dengan lahan pertanian warga di sini gitu. Di Lahan pertanian yang juga ikut terbakar itu kah atau gimana? Oh, tidak Kak Oh, Edo. bukan ya. Enggak. Kebakarannya itu di mananya sih Mas Sanusi sebenarnya? Kalau untuk lokasi kebakarannya itu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang jauh begitu dari lahan pertanian warga begitu. Oke. Itu Kak Andari. Penyebab kebakarannya itu apa? Itu dari tadi pertanyaan aku sama Edo tuh. Untuk penyebab kebakaran sendiri saat ini masih didalami oleh pihak Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri. Barusan saya konfirmasi lagi untuk menggali informasi lebih jauh, tetapi dari pihak kepolisian maupun dari TNGR masih mencoba untuk mengumpulkan data begitu. Itu Kak Andari, Kak Edo. Oh, jadi sampai saat ini masih belum diketahui penyebab sebenarnya kenapa terjadi kebakaran. Masalahnya ini udah sampai 3 kali katanya untuk tahun ini aja ya? Ya, betul sekali Kak Edo. Untuk yang pertama itu lokasinya itu berada di kawasan pendakian, yang non pendakian yang ada di Savana Propok. Lokasinya itu tepat berada di belakang saya di balik bukit itu untuk yang Savana Propoknya. Oke. Kemudian yang kemarin yang baru-baru terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Oktober kemarin, lokasinya itu berada di kawasan Sembalun begitu Kak Edo. Untuk kronologinya sendiri diketahui bahwa kebakaran ini terjadi setelah adanya laporan warga begitu pada sore harinya, sekitar pukul 15.30 lah, sekitar sore lah begitu. Kemudian setelah mengetahui adanya titik lokasi kebakaran, tim gabungan dari Balai TNGR Resort Sembalun, kemudian TNI Polri dan Ranger Rinjani itu langsung bergegas menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pemadaman api. Kemudian apinya berhasil dipadamkan pada malam harinya sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tenggara. Begitu Kak Edo. Oke. Jadi kalau di yang 2 sebelumnya itu penyebabnya udah diketahui belum Mas Sanusi? Kalau untuk yang pertama maksudnya Kak Edo ya. Yang pertama yang di Savana Propok sendiri untuk penyebabnya itu adalah cuaca, karena cuaca yang terlalu panas begitu. Sehingga ada gesekan-gesekan di depan, ranting-ranting itu yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Lahannya Kalau yang gambut ya di sana ya? Untuk lokasi lahannya itu tidak gambut, tanah seperti biasanya, tetapi banyak tumbuhan ilalang begitu. Oke. Kalau yang Berarti karena faktor cuaca ya. Nah, Ya, kalau betul sekarang sekali. nih tantangan utama yang dihadapi oleh petugas pemadaman dalam kondisi topografi terjal, angin kencang, terus juga Cuaca vegetasi juga masih yang panas juga ya? sangat mudah terbakar, cuaca juga panas. Ini apa aja tantangan utamanya nih? Kalau untuk upaya pemadaman kebakaran yang kemarin ini kan pada hari Kamis, kemudian esoknya lagi itu hari Jumat
Sabtu dan Minggunya baru berhasil dipadamkan gitu. Untuk tantangan sendiri seperti yang Kak Andari sampaikan tadi bahwa lokasi yang terjal begitu, kemudian angin yang cukup kencang, kemudian cuaca yang cukup terik pada waktu pemadaman, sehingga itu cukup menyulitkan begitu bagi para tim gabungan untuk melakukan pemadaman. Meskipun begitu, kemarin pada hari Minggu kemarin apinya itu berhasil dipadamkan begitu. Jadi saat ini tidak ada lagi titik api yang ada di sana? Untuk saat ini masih kami belum konfirmasi lagi, akan tetapi pihak Taman Nasional sendiri sudah memastikan bahwa api yang sebelumnya terbakar tersebut, api yang sebelumnya yang muncul tersebut sudah dipadamkan pada saat ini. Oke. Mas, ini kan puluhan hektar lahan ya yang terbakar gitu. Apakah ada fauna juga yang terdampak di sana mungkin yang juga menjadi habitat mereka kemudian terdampak? Ada laporan nggak soal itu? Kalau untuk fauna endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri, kami masih belum menerima laporan terkait itu. Akan tetapi kalau terkait dengan floranya begitu, tanaman yang lainnya itu banyak yang ikut terbakar seperti pohon cemara gunung itu. Oh, oke. Juga ikut terbakar. Iya, pengen tahu juga nih ya. Di sana juga ilalang juga gitu, Oke. ikut terbakar juga. Menurut Mas Sanusi dan mungkin dari yang udah di cek and recheck gitu ya, ada langkah nggak sih yang dilakukan nih oleh pemerintah untuk mencegah kebakaran serupa gitu, supaya nggak terjadi lagi ke depannya? Untuk saat ini pihak Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani bersama tim gabungan TNI Polri dan Kepolisian Kehutanan tetap melakukan patroli begitu untuk mencegah terjadinya titik api baru begitu di lokasi lahan TNGR begitu, Kak Andari. Oke, moga-moga nggak terjadi lagi ya seperti ini dan ada pencegahan-pencegahan lah dan terus diselidiki gitu sebenarnya Penyebabnya apa sih apa? penyebab Betul. sebenarnya nih. Benar. Semoga bukan Ya. karena ulah manusia gitu ya. Kalau sampai benar karena ulah manusia, ditelusuri juga tuh siapa tuh yang bikin tuh. Benar. Jadi sumbernya langsung kita sanksi sosial. Suruh Betul. bikin story Instagram tiap hari minta maaf. Minta maaf sama Iya. melakukan ini penanaman. Oh iya, penanaman Pohon pohon dan di juga situ. tanaman di sana ya. Tapi kalau dari lokasinya Mas Suni sih, Mas Sanusi nggak bisa ya ngelihat penampakan lahan bekas terbakarnya mungkin? Kalau untuk lokasi lahannya itu sangat jauh dari titik saya saat ini. Meskipun saat dari pos TNGR sendiri itu lokasinya cukup jauh. Karena kalau untuk menuju lokasi tersebut itu biasanya dilewati oleh para pendakian begitu, untuk pendaki gunung. Jalur pendakian. Terima kasih banyak Akan loh. tetapi- Iya. Akan tetapi kebakaran ini informasi tambahan Kak Edo, Kak Andari. Lokasi terbakar ini itu lokasinya cukup jauh dari yang biasa dilalui oleh para pendaki begitu, sehingga tidak mengganggu aktivitas pendakian di Gunung Rinjani sendiri. Baik. Begitu Kak Edo. Ya, terima kasih banyak Mas Sanusi untuk laporannya, untuk informasinya. Kita semua berdoa ya semoga kebakaran seperti ini tidak terjadi lagi di Gunung Rinjani. Amin. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Sanusi. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Jadi naik gunungnya masih bisa walaupun memang lokasi titik kebakarannya dekat dengan jalur pendakian katanya Iya, tadi ya. TNGR ya, di Taman Nasionalnya. Betul. Oke. Kita ke istana yuk. Yuk. Karena ini lagi ada pidato dari Pak Prabowo, nggak tahu soal apa, tapi yang pasti ini soal lagi sidang kabinet paripurna katanya. Kita bergabung sama teman-teman di istana. Let's go. Defisit APBN kita jaga di bawah batas 3% dari PDB. Juga salah satu terendah di antara G20. Mungkin terendah di dunia. Indeks harga saham gabungan telah tembus 8.000. Tertinggi sepanjang sejarah Republik kita. Ini juga di luar dugaan. Ini juga saya kira akibat
kerja keras para menteri-menteri di bidang ekonomi. Ya. Selalu kita ditakut-takuti bahwa indeks harga saham gabungan itu mencerminkan kepercayaan investor, kepercayaan pasar kepada kita. Ternyata kita telah mencapai tingkat yang tertinggi. Walaupun saya selalu ingatkan, kita jangan terlalu takut dengan harga-harga saham. Yang penting fundamental ekonomi kita harus kuat. Dan fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling azasi adalah pangan dan energi dan air. Asal kita sadar ini, kita fokus ini, kita yakinkan kebijakan-kebijakan kita, menjamin kita mampu memproduksi dan distribusi pangan dengan baik, dengan efisien, energi juga demikian, mampu mengelola air, kita kuat. Mata uang, harga saham bisa fluktuasi. Tapi yang paling pokok adalah kita harus jamin produksi pangan, distribusi pangan, dan energi, serta pengelolaan air yang baik. Yang ketiga ini kadang-kadang kita, karena kita diberi karunia Tuhan air yang berlimpah-limpah di sebagian besar Republik kita, tapi ada sebagian yang mengalami kesulitan, tapi kita masih kurang pandai dalam mengelola. Kadang-kadang air ini malah menjadi bencana, banjir dan sebagainya. Tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia ketersediaan air sangat sulit. Tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan. Kita harus dalami masalah air ini. Ya. Saya juga minta Menteri Dikti dan Sains coba dipelajari prodi-prodi di universitas-universitas kita, apakah cukup ya, mempelajari masalah air ini. Bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana. Saya kira sudah ratusan tahun, ribuan tahun kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan pasti banjir kalau musim hujan, apalagi hujan yang tiba-tiba begitu padat karena program atau karena kondisi perubahan iklim. Karena itu kita harus antisipasi. Kalau tidak salah bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita. Ini tergolong mungkin hidrologi kalau tidak salah, ya, hidrologi. Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47%. Ini saya diberitahu di catatan oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah
Republik Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih walaupun kita tidak boleh puas. Tidak boleh puas. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Sekali lagi, kita tidak boleh puas karena 4,76% dari 287 juta orang itu angka yang cukup besar. Dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama. Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan. Kita paham, karena itu kita bekerja keras. Tetapi ini masalah dunia, apalagi dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat, terjadi disrupsi dalam produksi dan industri. Ini harus kita perhitungkan. Munculnya artificial intelligence, kecerdasan buatan, ini membuat sekarang faktor research, faktor penelitian lebih cepat sekali, luar biasa. Dan mungkin tidak membutuhkan terlalu banyak pekerja di bidang itu. Juga munculnya robotics, ini juga harus kita catat. Di Jerman, di pabrik Volkswagen yang biasa menggunakan 5.000, 6.000 pekerja, sekarang hanya dengan 30 orang. Sisanya robot. Ini harus kita catat. Juga terima kasih para menteri, para Menko. Untuk pertama kali dalam sejarah kita sekarang, Republik kita sekarang, pemerintah kita sekarang punya satu sistem data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN. Untuk pertama kali. Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh pakai datanya sendiri-sendiri. Satu data. Ini kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial. Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima. Mereka yang tidak berhak menerima. Jadi ini saya kira arti strategis daripada data tunggal sosial ekonomi nasional. Kita juga terus bekerja keras untuk melakukan digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Hari ini program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.508 satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG ataupun unit dapur terpusat sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000.
Dan artinya hari ini sudah 1.410.000.000 porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. 36.700.000. Ini mungkin tiap hari berarti kita beri makan 6 Singapura mungkin. Ini prestasi yang dipantau banyak negara. Yang saya tahu, Presiden Brazil memberitahu kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun kita mencapai 36 juta. Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo. Yang penting baik pelaksananya. 36.700.000 ini bukan tanpa kekurangan. Ya. Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik, 8.000 dari 1.410.000.000, saya kira masih dalam koridor error yang manusiawi. Kalau tidak salah, kekurangannya adalah atau katakanlah angka yang sakit itu adalah mungkin sekitar 0,0007, yang berarti 99,99% berhasil. Ya. Baik, Detikers, itu tadi pidato atau apa ya? Pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah sidang Kabinet Paripurna diikuti oleh seluruh menteri. Terlihat sepertinya pakai tema ya, seragamnya ya. Coklat-coklat semua. Gak ada yang di luar dari nuansa coklat gitu. Kayaknya emang dikasih dress code ya. Ada dress code-nya kayaknya nih, biar mungkin makin kompak gitu maksudnya. Oh iya bisa. Setelah sidang ini dan dalam merayakan setahun pemerintahannya gitu ya. Iya. Jadi makin kompak lagi. Tapi correct me if I'm wrong, kayaknya kemarin pas Pak Jokowi menjabat 2 periode tuh nggak ada kayak sidang kabinet 1 tahun, evaluasi 1 tahun kabinet gitu. Kayaknya ya, correct me if I'm wrong. Nah di Pak Prabowo, ada gua nih kayaknya. baru tahu nih ada nih. Oh ada ya? Ada. Oh, oke, berarti gue yang lupa atau gue nggak ngikutin. Yang pasti memang hari ini memang sengaja dilakukan sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, tepat di setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri bahwa beliau berterima kasih kepada timnya yang sudah bekerja keras selama setahun ini, termasuk juga para mantan kah Pak Prabowo, karena Pak Prabowo udah 4 kali reshuffle ya dalam 1 tahun pemerintahan ini. Luar biasa, gercep ya. Gercep banget. Satset gitu. Jadi Oke. diakui memang bahwa di pemerintahan awal ini ada menteri yang dipakai sebagai striker atau bertugas untuk merebut hasil terbaik secara cepat, dan juga ada yang berstatus sebagai cadangan atau belum diperankan secara maksimal. Gokil juga filosofinya. Iya kayak main bola nih ya jadinya ya. Jadi ada yang sifatnya tuh penyerang,
ada yang sifatnya bertahan atau bahkan ada yang sifatnya cadangan gitu disiapin jadi super sub kayaknya. Menurut lo mendingan pakai filosofi main bola atau main catur? Gue sih sebagai penggemar berat sepak bola, gue main bola ya, jadi lebih paham juga. Dan juga anyway, kayaknya main bola tuh akrab banget sama masyarakat Indonesia sehingga jadi lebih paham kayaknya ya. Itu juga rasa-rasanya jadi pertimbangan sama Pak Prabowo pakai analogi itu. Oke, atau mungkin bisa juga pakai analogi sepak takraw kali ya, biar kayak Bisa. lebih Indonesia lagi. Lebih gitu. culture lagi. Diajak bersyukur juga sama Pak Prabowo karena sejauh ini sudah bekerja keras dan beliau minta maaf karena terkadang mengambil waktu libur jajaran anak buahnya. Gak apa-apa Bapak, namanya juga tugas pengabdian buat negara, gak ada yang namanya libur justru. Tapi memang Betul. diambil banget waktu liburnya kalau udah jadi pejabat tuh. Tapi memang kalau udah secinta itu sama apa yang kita kerjain, Iya. kerja tuh rasanya juga kayak lagi main-main, Iya lagi. bukan main-main ya, Maksudnya kayak nggak enjoy jadi beban gitu. ya. Iya, nggak jadi beban. Iya, kan seolah-olah Enjoy Pak the Prabowo work. menyampaikan bahwa kerjaannya jadi beban karena liburannya jadi nggak dapet gitu. Tapi kalau memang kerjaan dirasa enjoy mengerjakan itu, passionate di bidang itu, Iya. rasa-rasanya nggak jadi beban ya. Iya, udah waktunya sih. Seorang entrepreneur aja kan juga nggak ada libur kan sebenarnya kan. Iya. Iya kan, pemilik usaha gitu Kalau kan juga. autopilot bisnisnya? Hah? Kalau bisnisnya autopilot bisa dong libur jadinya justru juga. Iya, tapi kan dia terus Tetap pantau. kalau mau bisnisnya berkembang terus dia kan akan ya kan create Iya. gitu. Dan emang mungkin kalau diem liburan gitu akan jadi hampa rasanya gitu. Kalau memang dia jiwanya entrepreneur banget ya. Makanya menurut gue setiap orang tuh harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan passionnya dia gitu. Apa sih passion itu? Passion itu artinya kan to suffer. To suffer? Ya justru. Oke, jadi Justru kalau passion itu dari bahasa Latin patio ya. Artinya tuh to suffer. sabar. Ya jadi biasanya tuh orang bisa nemuin passionnya dari penderitaannya di masa lalu gitu. Apa yang membuat dia menderita sampai akhirnya dia balik lagi ke titik itu untuk mendalami gitu. Menembus batas penderitaannya itu sampai akhirnya gitu. oke, gue akan meneliti tentang ini let's say, atau gue akan mendalami tentang hal ini. Dan itulah itu passion. Jadi ada kayak rasa gemesnya menderitanya Kayak gitu. sakit tapi gue tahanin deh gitu. Karena gue suka gitu. Bisa Iya. kayak gitu. Iya. Atau misalnya lo ada trauma, misalnya sesuatu apa ya, misalnya tentang tembakau. Kayak mungkin ada satu keluarga yang wah sempat sakit paru-paru let's say gara-gara banyak rokok let's say. Tapi lo jadi justru meneliti apa aja sih unsur-unsur di Oh, situ yang gitu. bikin kok ini bisa menyebabkan sampai kematian gitu. Lo meneliti. Nah itu tuh kalau udah menelusuri I see. sampai dengan reason atau alasan yang Itu udah kayak passion tuh. ada penderitaannya itu passion tuh. That's what biasanya. we call passion. Wow, new knowledge. Detikers, now you know. Abis ini kita balik lagi Detikers, kita mau break dulu. Abis ini kita akan editorial review masih dengan tema 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yes. Saat lagi Detikers tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Ini doang itu ore-orenya. Masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Nah itu doang kita hore-horenya. Nggak cumanya mulai dari detik ini. Yuk. Akhirnya kita ketemu sama pengamat yang satu ini kembali. Udah cukup lama gak ketemu ngobrol sama Mas Hanta Yuda. Kita mau ngobrolin soal catatan setahun pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Tadi udah sempet mention di awal ternyata banyak survei yang menunjukkan bahwa publik tuh cukup puas ya. Yes, dari tingkat kepuasannya itu 78,1 tadi ya. Ya, termasuk 78,1 yang Dari di poll tracking ya. survei sama poll tracking. Nah, kita akan ngobrol bareng sama Direktur Eksekutif Poll Tracking Indonesia. Ada Bang Hanta Yuda yang akan ngobrol bareng sama kita di sini. Selamat sore Bang Hanta. Selamat sore Bang Hanta. Edu, Andari, apa kabar? Kabar baik. baik. Sehat Bang Hanta ya? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat ya? Sehat Sehat dan dong. semangat. Sehat dan Iya, semangat. kelihatan. Setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Lagi Iya. lagi ngerayain anniversary ya. Iya bener, kita ikut Ya. merayakan anniversary pakai warna hijau-hijau gini. Iya. Artinya apa damai? Sengaja kita pakai ijonya biar nggak Ceria ya. ini biar nggak
murung gitu Biar rasanya penuh nuansanya. oksigen gitu. Kan Betul. kayak lagi ngeliat pohon kan kalau hijau-hijau gini kan. Tadi kita udah sempat singgung ya dari soal surveinya Poltreking. Yes, betul. Ternyata cukup tinggi ya Bang Hanta ya, 78,1% menyatakan puas gitu sama kinerja 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Ini Bang, menakjubkan sekali loh ah, angkanya ya. kita tadi kaget loh, gimana kagetnya Handari? Wow, amazing. That's quite Yeah. represent ya. Nah, apa sih menurut Bang Hanta nih yang paling mendorong persepsi positif ini? Ini kan angkanya positif banget ya menurut Iya. kita tuh 78,1. Ya, jadi kita melakukan audit persepsi evaluasi publik secara rutin ya berkala setiap tahun paling tidak tingkat kepuasannya terbilang secara umum terbilang cukup tinggi di 78,1%. Jadi kita seringkali mengelompokkan kategori di atas 70% itu cukup tinggi. Yes. Meskipun sebenarnya kadang ada yang sampai 80% ketika Pak Jokowi maupun Pak SBY pernah tembus di atas 80%. Tapi jangan lupa ada juga yang tidak puas. Yang tidak puas itu lebih kurang 19-20%. Ya, 20% yang tidak puas itu banyak juga kalau kita menggunakan metode sampling ke pemilih Indonesia, rakyat Indonesia misalnya katakanlah 200 juta saja. Berarti kan 20%-nya 40 juta. 40 juta itu kalau teriak semua ramai juga kalau misalnya kita mengcapture yang tidak puasnya. Jadi survei ini adalah mengcapture secara keseluruhan semua kelompok umur, demografi rakyat Indonesia. Di kelompok usia apapun, profesi apapun seterusnya. Itu secara umum. Tetapi kita juga menanyakan per bidang. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Edo tadi, apa faktor yang kemudian membuat mereka puas? Tapi sebelum menjawab itu, saya kira kami juga mendalami per bidang yang membantu mendongkrak tingkat kepuasannya itu, terutama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan itu 79% tingkat kepuasannya, kesehatan 76%, pertahanan keamanan 75%. Tapi ada yang di bawah 7% di bidang hukum dan pemberantasan korupsi hanya 68%. Stabilitas nasional hanya 65%. Bahkan di bidang ekonomi tingkat kepuasannya di bawah 60%, yaitu hanya 57%. Nggak lulus Tingkat KKM tuh kepuasan ya. di bidang ekonomi. Nah, jadi kalau di bedah memang PR-nya bagi pemerintahan yang sekarang diapresiasi di bidang pendidikan kesehatan, tetapi bagaimana mengupayakan terutama menyelesaikan tingkat kepuasan itu kerja-kerjanya kabinet di bidang ekonomi. Karena kepuasannya baru 57%. Nah, kita dalami tadi faktor apa yang puas dulu ya, yang apresiasi positif. Yang mengatakan bahwa karena kepemimpinan Prabowo yang tegas itu 18%, kemudian dianggap program bansos tepat sasaran mengatakan 12%, ini yang 5 besarnya ya. Kemudian karena program MBG, makan bergizi gratis, ada 10% responden mengatakan, kemudian layanan kesehatan serta pemberantasan korupsi. Nah, yang apresiasi negatif, respon negatif terhadap approval rating ini, faktornya ada 5, yaitu karena menganggap ekonomi belum stabil, 26% responden dari yang tidak puas. Yang kedua adalah sebaliknya kayak tadi, bansos kurang tepat sasaran, kasus korupsi belum terselesaikan. Nah, ini paling penting juga, 2 hal terakhir ini, harga kebutuhan pokok masih tinggi, belum terkendali. Dan yang terakhir adalah susahnya mencari lapangan pekerjaan. Jadi kalau ditarik, saya ngomong yang menjadi PR atau hal yang apresiasi negatif di bidang ekonomi adalah soal harga kebutuhan pokok, soal pengangguran yang masih cukup banyak, penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga berkorelasi koreksi negatif terhadap kepuasan di bidang ekonomi. Tapi sekali lagi di bidang pendidikan dan kesehatan relatif tinggi. Namun secara umum ketika ditanyakan jawabannya tadi di 78% mengatakan puas, 19,sekian persen tidak puas. Oke. Gitu. Bang Hanta, sebelum kita elaborasi tadi yang sudah disampaikan Bang Hanta, kalau boleh tahu dari catatan Poltreking ketika Pak Jokowi baru setahun pertama menjabat presiden, berapa survei kepuasannya Bang Hanta? Cukup tinggi. Saya tidak pegang persisnya ya, nanti saya cek di data. Kalau tidak salah di atas ini malah. Di atas 80? Yang periode pertama ya? Iya, periode Bukan pertama. Periode pertama cukup tinggi. Di atas 80 Bang Hanta ya? Iya, jadi tidak
terlalu mengejutkan sebenarnya. Kalau dilihat nanti saya minta ke tim saya survei kami ketika di periode pertama, tapi seingat saya cukup tinggi, apalagi pada saat itu nih istilahnya apalagi Pak Jokowi ya. Jangan lihat Pak Jokowi yang responnya hari ini. Pak Jokowi 1 tahun menjabat itu mungkin di tanda petik dilulukan oleh sebagian besar masyarakat, diharapkan menjadi harapan baru dan seterusnya cukup tinggi. Jadi secara umum menurut saya ini menjadi modal ya bagi Pak Prabowo untuk katakanlah dukungan publik relatif masih stabil secara umum, meskipun realitasnya banyak juga yang tidak puas. Kemudian secara politik dukungan juga kuat, dukungan partai kan banyak sekali. Edo, Oke. itu kebesaran koalisi pendukung pemerintahnya itu. Mungkin saya tidak tahu. Kita Andari maupun Edo sulit mengatakan mana partai yang benar-benar di luar pemerintahan yang secara tegas, hampir semuanya di dalam. Nah, sehingga modal secara politiknya kan besar. Nah, karena itu bagi Pak Prabowo harus tegas untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan hukum yang masih menjadi catatan atau PR besar bagi pemerintahan ke depan. Jadi kalau ada menteri yang tidak perform, ya segera diganti untuk memperbaiki performa pemerintah tentunya. Oke. Selanjutnya nih kan sejumlah Ya. sorotan tuh muncul gitu ya dalam hal komunikasi politik pemerintah yang sekarang nih. Nah, sejauh mana Bang Hanta kinerja komunikasi politik pemerintah dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat terhadap kinerja dan program kabinet? Nah, ini menarik, penting saya kira pertanyaan ini penting sekali karena yang kita audit dalam persepsi rakyat Indonesia itu ada 2 hal. Ya, adalah akumulasi dari 2 hal. Yang pertama ada realitas atau realisasi dari program itu sendiri. Yang kedua adalah keberhasilan strategi atau keberhasilan komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau ada realisasi program yang bagus sekali, yang sudah terrealisasi semuanya, tapi tidak tersampaikan, terkomunikasi kepada publik, tidak dapat mendapatkan rapor positif juga sebenarnya. Nah, begitu juga sebaliknya kalau kemudian mereka punya strategi komunikasi yang bagus ke masyarakat pendekatannya, meskipun kemudian realisasinya belum maksimal, mungkin bisa membantu. Jadi kalau kita lihat faktor itu juga menjadi faktor penting bagi pemerintah, terutama lagi-lagi catatan saya di bidang ekonomi dan hukum, terutama ya masih relatif kurang baik, bahkan buruk bisa dikatakan untuk yang ekonomi. Nah, itu dipentingkan strategi komunikasi saya kira. Kita lihat mungkin Presiden Prabowo sudah melakukan beberapa kali reshuffle ya. Kalau tadi saya ngikutin Andari sama Edo mengilustrasikan seperti pelatih sepak bola, ya benar juga. Karena kalau dilihat reshuffle-nya kan biasanya langsung banyak. Sekian diumumkan, diganti sekian. Kalau sekarang kan kayak ganti pemain, sebentar ganti lagi, udah 4 kali baru 1 tahun. Jadi nyicil sedikit-sedikit ganti pemainnya, ganti lagi sedikit, ganti lagi. Kadang tidak terasa gitu. Nah, jadi saya kira penting bagi Pak Prabowo memanfaatkan momentum 1 tahun ini, kemudian di tahun kedua untuk dilaksanakan semacam pengawasan, pemantauan kepada menteri untuk lebih intensif lagi, lebih ketat lagi, karena itu penting. Terutama tadi di bidang komunikasi publiknya, kementerian harus menjalankan itu, para menteri harus dekat dengan masyarakat, harus menyampaikan, komunikasikan apa-apa capaian yang sudah disampaikan, apa yang sudah dilakukan, seterusnya. Jangan sampai terbalik, kontraproduktif, malah melakukan atau komunikasinya buruk, yang itu juga menjadi beban secara publik bagi presiden yang sedang menjabat. Itu. Jadi kinerja ini banyak juga disumbang sama kontribusi komunikasi ke publik untuk bisa memperbaiki kepuasan masyarakat ya, Bang Hanta ya? Iya, Mas Edo, karena publik kan datangnya dalam politik itu kan kadang persepsi. Kan, bukan kan? Memang persepsi. Dia menilai ini kan persepsi, opini. Datang ke bilik suara juga persepsi tentang pemilih. Yang kita survei itu opini, persepsi dia. Ada sebagian yang memang merasakan langsung programnya, misalnya MBG atau Bansos kan, tapi ada yang tidak mendapatkannya
mendapatkan itu, apakah tidak tepat sasaran atau karena dia kelompok masyarakat menengah ke atas secara status strata ekonomi dan sebagainya, sehingga penilaiannya lebih pada persepsi yang dia dapatkan. Nah, ketika persepsi yang didapatkan itu sangat bergantung pada komunikasi efektif atau tidak. Baik. Jadi kalau ada dua, komunikasi itu pentingnya dua. Satu, membuat soliditasnya, efektivitas di internal kabinetnya. Tapi yang kedua adalah realisasi program itu sendiri kalau tidak dikemas dalam komunikasi yang tepat, yang tersampaikan pesannya ke publik, ya tidak positif juga kinerja itu didapatkan oleh Benar. masyarakat. Misalnya ada BLT, bansos segala macam luar biasa banyaknya, tapi tidak terkomunikasi dengan baik, ya kinerja ekonominya tetap buruk. Benar. Oke, berarti sepenting itu ya komunikasi politik ini untuk Iya. diperhatikan dalam mempengaruhi tingkat kepuasan. Ya. Selanjutnya untuk efek reshuffle tadi. Nah, menurut Bang Hanta nih sejauh apa efek reshuffle Pak Prabowo ini mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat? Kepuasan publik, sorry. Ya, sama aja. Kalau kita perhatikan, kami menanyakan juga ya terkait dengan reshuffle. Yang kita tanyakan yang tahu dan tidak tahu. Memang tidak terlalu banyak yang tahu terhadap reshuffle yang dilakukan oleh Presiden, 40% lebih, yang tidak tahu juga hampir sama. Tapi yang menarik ketika ditanya tingkat persetujuannya, bagi yang tahu reshuffle kabinet itu setuju dengan reshuffle yang dilakukan, kebijakan reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, 90%-nya itu setuju tingkat persetujuannya. Nah, pertanyaan kita selanjutnya, apakah perlu ada reshuffle lagi selanjutnya? Itu mayoritas menjawab perlu. Pertimbangan apa yang perlu dijadikan sebagai basis yang paling determinan dalam menentukan reshuffle? Itu mayoritas publik menilai karena kinerja yang belum memuaskan dari para menteri, baru soal misalnya ada skandal hukum, korupsi, kemudian dan lain sebagainya. Tapi yang paling tinggi adalah faktor itu, faktor kinerja yang belum memuaskan. Nah, apakah ini reshuffle memberikan dampak? Tergantung basis reshuffle-nya apa. Reshuffle itu biasanya basisnya kan 3. Satu, karena basis teknokratik, ya tadi basis kinerja. Yang kedua, dievaluasi kinerjanya, yang tidak bagus diganti yang lebih bagus. Kemudian basis yang kedua bisa jadi politik, perimbangan kekuasaan. Ya, karena ketua umumnya mau minta ganti dari partai perwakilannya diganti dan seterusnya. Yang ketiga ada pertimbangan publik, evaluasi publik, karena jadi beban bagi presiden. Misalnya kerap melakukan blunder politik, namanya kontroversial dan seterusnya, itu dari sisi publik. Nah, kalau yang dilakukan secara matang, reshuffle-nya berbasis kinerja, punya dampak, Andari. Tapi kalau misalnya hanya tukar-tukar karena politik, supaya Gerindra tambah banyak menterinya, supaya menteri karena itu tidak mengurangi orangnya Jokowi, sekedar itu misalnya, kemudian biar partai ini seterusnya, itu tidak memberikan dampak secara kinerja. Baik. Tergantung basisnya. Kalau basisnya kinerja, itu saya yakin sekali akan memberikan dampak. Kenapa? Kalau performa menterinya baik, kan meningkatkan kinerja kementerian. Kalau kinerja kementeriannya bagus, berarti kan bisa merealisasikan program-program prioritas yang ditargetkan oleh presiden. Dengan naik tingginya kinerja kementerian, kemudian sesuai target, maka performa pemerintah secara umum juga meningkat. Kalau performa secara umum meningkat, kepuasan publik meningkat. Kenapa? Karena mendapatkan program kesejahteraan. Baik. Jadi punya dampak basisnya. Tapi kalau karena jalur yang tadi karena faktor politik, ya tidak. Saya yakin tidak memberikan dampak. Begitu. Baik. Bang Hanta, tadi yang sempat di-mention ada 5 soal ketidakpuasan gitu ya dari responden soal kinerja Prabowo Gibran sejauh ini. Soal ekonomi nih banyaknya, menanggapi soal ekonomi yang belum stabil, bansos, juga harga bahan pokok, termasuk juga lapangan pekerjaan. Apakah ini juga selaras atau berbanding lurus dengan ekspektasi dari para responden juga mungkin yang sempat disurvei sama Poltreking soal apa ekspektasi atau harapan dari masyarakat terkait setelah 1 tahun ini? Apakah masih juga soal ekonomi? Iya, betul. Pertanyaan yang tadi Mas Edo sampaikan persis kami tanyakan juga. Persoalan apa yang paling pokok, problem apa yang dirasakan oleh masyarakat yang harus menjadi fokus bagi pemerintahan ke depan. Itu paling tinggi di bidang ekonomi. Dibandingkan ada sosial politik, budaya dan sebagainya. Yang paling tinggi itu adalah bagaimana
perhatian pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga kebutuhan pokok. Itu paling tinggi bersama tidak jauh beda dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Jadi program untuk mengentas pengangguran dan kemiskinan itu paling pokok. Itu paling tinggi selalu Baik. kita ukur bidang ekonomi. Barulah yang kedua adalah di bidang hukum, bagaimana menyelesaikan kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Itu menjadi perhatian, saran atau harapan publik terhadap persoalan-persoalan pokok yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Di luar itu ada yang cukup mengejutkan nggak Bang, ekspektasi masyarakat? Kita tidak menemukan terlalu hal sebenarnya tidak terlalu mengejutkan dalam konteks bukan mengejutkan soal masalahnya, tapi temuan ini kerap kita temukan juga pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Oke. Di era Pak Jokowi, di era Pak SBY selalu yang terendah itu ada tingkat kepuasan di Ekonomi. bidang ekonomi. Baik. Meskipun tidak selalu di bawah 60 mestinya, ada yang di atas 60, tapi setahu saya kepuasan di bidang ekonomi tidak pernah menyentuh 70%. Susah sekali, itu satu. Sangat sulit. Yang kedua, dari sisi kinerja pemerintah ini kan juga seperti saya katakan tadi, tidak hanya faktor realisasi program, tapi juga bagaimana mereka menjalankan komunikasi publik yang Betul. efisien, yang efektif. Itu kerap juga bermasalah dari setiap pemerintahan yang berbeda. Itu tadi yang Andari dan Edo sampaikan tadi. Oke, berarti dari hasil keseluruhan survei yang sekarang ini, apakah ini merupakan hasil yang akan optimisme jangka panjang gitu ya? Atau masih dalam rangka euforia bulan madu pemerintahan baru aja nih karena baru setahun gitu umurnya? Kalau dari keseluruhan hasilnya ya? Kalau bulan madu menurut saya sudah harusnya tidak lagi ya, 2 tahun ya, udah masuk tahun madu ini kalau tahunan kan. Harus 100 hari. Atau dihitung bulan madu udah Terlalu 12 panjang. bulan. Kalau 100 hari itu iya betul, saya setuju dengan Anda. Mungkin masih ya kayak bulan madu itu ini fenomena Pak Purbaya. Nah, itu harus Masih bulan madu diuji. nih ya. Apakah karena menteri baru kita lihat sebelumnya Deddy Mulyadi kan kerap menjadi pusat pemberitaan seperti apa. Tapi dari sisi Pak Prabowo dari data kami itu menunjukkan memang relatif cukup positif. Itu bisa dibaca dari tadi ya, capaian terkait dengan secara objektif kita lihat tentang bantuan. Kita menanyakan juga ada berapa program prioritas yang dianggap tepat sasaran dan bermanfaat. Itu satu, dengan segala kekurangannya makan bergizi gratis itu paling tinggi. Wow. Kemudian kedua adalah bantuan subsidi upah. Ini yang membantunya. Yang kenapa menjadi Ini positif. kepuasannya tinggi, Bang. Ya, memberi kontribusi tingkat kepuasan agak tinggi itu karena ada program ini. Kemudian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan pelayanan kesehatan gratis. Tetapi kan ketika kita dalami di bidang ekonominya masih juga rendah. Karena itu saya jawab pertanyaan dari tadi. Ini dua-duanya ada titik optimisme, tetapi ada yang harus diperhatikan ya. Warning yang penting juga, terutama di bidang hukum dan ekonomi. Di bidang ekonomi itu tingkat kepuasannya rendah. Jadi secara umum publik menilainya relatif tinggi 78, tapi jangan lupa didalami. Kalau tingkat kepuasan ekonominya terus merosot, itu akan berdampak pada kepuasan secara menyeluruh dan itu bisa turun menurut saya. Siap. Jadi faktor itu perlu diperhatikan juga. Ada faktor negatifnya yang harus diantisipasi, tapi ada apresiasi positifnya yang menjadi modal bagi pemerintahan ini untuk di tahun kedua untuk lebih optimis. Kira-kira begitu. Kalau dari jajaran menteri ada yang disurvei juga nggak, Bang Hanta, soal bagaimana menteri dengan kepuasan responden tertinggi begitu? Adakah? Iya. Ada, termasuk menteri ya, kita tanyakan tingkat kepuasan kinerja menteri, kemudian juga beberapa pejabat setingkat menteri, kita tanyakan. Semua yang puas dan sangat puas digabungkan, kemudian yang tidak puas dan sangat tidak puas kita gabungkan. Ada. Oke. Oke. Mungkin ada yang boleh di-highlight nih dari menteri sendiri. Yang paling dan yang paling nggak puas, Iya, benar. Bang Hanta. Yang paling aja betul, karena banyak sekali kan Iya, sampai Iya.
50 lebih menteri, ini paling Betul, banyak. betul. Eranya Pak Prabowo dibandingkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Oke. Pak SBY. Yang tertinggi itu ada, tapi tidak ada yang sampai 70% tidak kepuasannya Oke, ya. oke. Kisarannya paling tinggi itu 65,7% Menteri Agama. Oke. Menteri Agama. Menteri Agama paling tinggi ya. Ya paling tinggi. Kemudian Erick Thohir, Hmm. kemudian Purbaya. Nah, ini menteri baru pengaruh kan saya bilang tadi Siap. komunikasi publiknya juga. Siap. Karena publik kenal dia di media sangat ya per hari ini dianggap menarik dan seterusnya. Dan kemudian yang keempat ada Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Yang kelima selanjutnya ada Panglima TNI, kemudian Menteri Kesehatan, kemudian Seskap, Teddy Indrawijaya, kemudian Zulkifli Hasan Menko Pangan, itu juga lumayan semua ini. ST Burhanuddin, Jaksa Agung, Baik. Marwar Sirait, Muhaimin Iskandar, Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian, Menhan, itu yang di atas lumayannya Oke. angka-angkanya. Baik. Tapi itu 60-an kisaran semua tuh ya. Iya, 50-an ke atas, ada yang 60 di atas sedikit. Baik. Baik Bang Hanta, yang bawah-bawahnya nggak usah disebutin lagi ya, nanti Iya. publik mengira-ngira saja. Terima kasih kalau gitu. Ada. Terima kasih kalau gitu Bang Hanta Sama-sama, atas makasih. waktunya. Itu. Semoga kita bisa jumpa langsung di studio ya. Makasih ya. Terima Mohon kasih maaf. sekali lagi Terima Bang kasih. Hanta. Itu. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Makasih. Nomor 1 Menteri Agama. Wah, ternyata nggak sangka loh aku. Iya. Aku pikir tuh Pak Purbaya karena ya itu karena masih ada efek bulan madunya Betul. ya. Tapi Pak Purbaya Terus top 3 ya. Top Top three 3 tadi ya, luar benar. biasa loh itu ya. Efektif. Kayak Pak Prabowo berarti harus belajar dari Pak Purbaya soal komunikasi. Dan tapi mungkin momennya juga pas nih ketika mau survei gitu kan pas ada Oh pas reshuffle. lagi bulan madunya juga ya. Iya, jadi ada Iya sih. efek reshuffle-nya itu tuh dalam menentukan tingkat Kepuasannya kepuasan ya. benar. Tapi ya moga-moga tadi tuh ya akan berbanding lurus ya antara Iya, sama komunikasi realisasinya. politik dengan realisasi programnya gitu. True. Jadi, apa yang dikomunikasikan itu kita bisa merasakan dampaknya secara nyata Betul. gitu. Jadi gak cuma omon-omon doang ya. Betul. Iya. Masih ingat aja kata-kata itu. Weh, itu mau udah masuk KBBI kayaknya. Kita break dulu deh Detikers ya. Lumayan panas nih kita bahas survei doang, panas kepala kita ya, apalagi bahas yang kita butuh lain. mendigest nih apa yang disampaikan sama Bang Hanta ya. Habis ini kita balik lagi dengan amunisi tidak kalah menarik lainnya. Betul. Kita juga punya ini loh nanti. Masih tentang setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Oke. Tapi kali ini soal pendidikan ya. Di akhir nanti Wow, Detikers. seru nih. Kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kita masih di Detik Sore loh Detikers. Betul. Gak cuma. Gimana? Nggak cuma hore-hore. Nah, orang-orangnya di situ doang. Tapi mudah-mudahan abis ini kita sama narasumber yang satu ini juga ikutan hore-hore sih. Karena orangnya hore banget. Yes, dan pembahasan kita juga hore-hore nih. Wih, kacau. Tapi Senengan aku. nunggu dulu katanya. Oh gitu? Yaudah Iya. kita aja dulu yang Cicet bahas. dulu, pura-pura ngobrol kata gitu. Jadi kita tuh mau ngebahas tentang pariwisata nih. Betul. Pokoknya Seberapa sering lo meluangkan waktu lo buat liburan? Apakah sekuartal sekali, sebulan sekali? Gue sih menurut gue idealnya 3 bulan sekali sih. Sesuai dengan liburan anak sekolah ya. Oh iya. Kan anakku sekolah Iya, iya, liburan iya, term iya. 1, term 2, term 3, term 4 gitu. Emang anak setiap- sekolah liburnya per 3 bulan? Mungkin gak semua sekolah sih, tapi anak gue Oh, sekolahnya di Hogwarts 3 ya? bulan. 3 bulan. Iya. Oh, Iya, 3 bulan sekali idealnya tuh, harusnya. Cuma kan kadang kita terbentur ya. Soal waktu ya biasanya ya. Bener waktu dan tenaga nih ya betul. kan. Ya udah jadi gak selalu 3 bulan sekali. Tempat Sempet liburan at favorit? least tahun sekali lah. Jepang sih. Wih, udah kalah kita. Kan ini kita Apa mau yang bahas kalah? tadi ya Indonesia versus Malaysia. Terus dia bilang, Jepang, udah lawan Malaysia aja. Kita kalah apalagi Enggak, lawan Malaysia. sebenarnya sih mungkin itu karena bersama anak-anak ya banyak Iya, iya, keseruan-keseruan kan kalau di Jepang. Cuma kalau untuk pribadi dan untuk healing proses, healing journey kayaknya ke Swiss seru ya. Wih, parah. Apalagi sambil menaiki kereta tertua di dunia itu.
yang very luxury. Wah. Tapi Jepang kacau sih. Maksudnya Lo ada kenangan di Jepang? ada Gimana? temen gua Hah? kecopetan. Ya, Bukan kecopetan. Kenangannya Bukan, begitu. bukan. Jepang tuh setahu gue aman deh. Nah, this is the story. Nggak kecopetan. Dompetnya Kecapean. dompetnya kayaknya tercecer gitu. Hilang. Terus dia nggak tahu kan di mana persisnya hilangnya. Terus habis itu dia lapor ke polisi. Kayak 3 hari 4 hari kita di Jepang, habis itu kita bahkan udah sampai beda prefektur tuh. Polisi nelpon barangnya ditemukan. Lengkap selengkap-lengkapnya. Itu yang menurut gue penting, tau gak sih? Keamanan dan kenyamanan. Pernah nggak mengalami itu kejadian Pernah. kayak Di Jepang. kehilangan barang di Jepang terus Yes, habis itu ditemukan terus masih utuh gitu. Yes, anduk konser. Jadi gue waktu itu ke Summer Sonic Festival 2010. Iya. Terus kan dapat anduknya. Handuk konser lagi yang Handuk hilang ya, konser. laporin ke polisi. Penting banget itu kan. Nah terus saya biasalah heboh, taruh di kursi, pergi lagi. Iya, Iya, iya. anduk gue kan, Iya. kan keringetan soalnya kan Iya. lagi summer. Right. Terus ya udah balik-balik, masih ada di kursi itu. Oh, Tapi udah bekas keringet orang lain. performernya pakai itu ya. Yoi, keringet jidat, keringet ketek, keringet Kasih tanda tangan leher. lagi. Kasih tanda tangan lagi handuknya. Bonus. Tapi Iya. gue punya temen nih yang mau gue tanyain ya, apakah dia tuh udah pernah belum sih liburan ke satu negara tetangga ini nih, Oh, yang iya. sebenarnya banyak peminatnya juga kalau dari wisatawan kita. Konteksnya untuk kita berangkat ke pengen situ. ngebandingin negara kita sama negara lain ya. Betul. Iya. Coba kita tanya sama Brigadir Ade, sohibku nih, Wih, is back. bestie. Brigadir Ade, hello. Halo, selamat sore. Halo, ini kayaknya udah bergeser ke arah Jakarta selatan. Barat. Kayak ini barat deh. Oh, barat kan? Bener nggak? Salah, masih Jakarta Timur. Oh, masih daerah timur, masih apa sih timur tuh? Pancoran ya? Pancoran, Cawang, bener nggak? MT Haryono. Cawang, oke, betul. Oh, Yeay, aku anak timur. 1 juta rupiah. Yes. Brigadir Ade, sebelum ngasih laporan kita mau tanya dulu. Brigadir Ade pernah nggak liburan ke Malaysia? Belum. Belum. Bagus. Nah. Bagus lagi gua. Karena itu berarti waktunya kita liburan bareng ke sana. Iya, enggak dong, kita liburannya di dalam negeri aja. Iya, betul. Tapi kita tadi pengen ngebandingin kalau memang pernah kemana tuh dan gimana rasanya dibandingin sama liburan di Indonesia. Iya, gitu. tapi nggak apa-apa. Kita coba pengen nanya, pertanyaan selanjutnya adalah pengen nggak liburan ke Malaysia? Atau kayaknya udahlah di Indonesia aja juga udah keren banget, ngapain harus ke sana? Pengen. Pengen ya. Pengen Buat ya. pengalaman mah nggak apa-apa. Iya, apalagi Iya. kalau dibayarin. Sama Aku detik juga mau. sore. Kita dengerin dulu kalau gitu laporan kedua dari Brigadir Ade soal traffic di daerah Cawang. Cawang Uki dan sekitarnya. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Andari. Selamat sore Detikers. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Cynthia. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama. Dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun lurus menuju ke arah PGC Cilitan, arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini. Dan selain itu perlambatan kecepatan kendaraan juga terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini menuju ke kawasan Semanggi, harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai laju kendaraan Anda dan juga tidak menjadikan trotoar jalan sebagai tempat parkir kendaraan Anda. Dan kemudian bagi kendaraan yang akan melintasi kawasan ini juga kami pun menghimbau untuk cek kembali atribut berkendaraan Anda mengingat adanya kamera etle yang akan mengcapture segala aktivitas pengendara. Selanjutnya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Halim ataupun menuju ke arah PGC Cilitan, arus lalu lintasnya juga terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan dan kami pun menghimbau bagi para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Sob Banggara, sob kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Andari di studio.
Selamat lanjut cari snack sore dan juga ngopi. Yeay, semangat Brigadir Ade, see you. Dah. Terima kasih. Kita Wah. sebelum lanjut ke ini selanjutnya, kita mau baca yang tadi itu ya, kita sempat obrolin soal penyerahan 13 triliun dana hasil korupsi atau 13 triliun dari kasus korupsi minyak goreng ke negara. Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji katanya ya akan mengutamakan penindakan korupsi yang merugikan rakyat secara langsung. Dan hal ini beliau katakan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Janji Burhanuddin diucapkan saat Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil CPO dan turunannya. Adapun uang yang diserahkan itu senilai 13,255 triliun rupiah. Dalam bentuk cash. Wow, itu kalau aku ambil kayak 100 Juta. lembar kayaknya Nggak nggak tahu ya. ketahuan sih. Karena ngitungnya aja, Seberat apa ya? katakanlah ngitungnya pakai, tahu kan yang mesin di teller bank tuh. Iya, heeh. Itu kan 13 triliun lama banget mestinya ngitungnya Wah, tuh. seharian kayaknya sih. Kalau mesinnya rusak apalagi? Bisa sebulan. Asli 13 triliun rame banget tuh. Misalnya kita lihat di visualnya, itu adalah barang buktinya, bukan barang bukti, barang sitaannya, uang sitaannya sebanyak 13 triliun itu, walaupun kita nggak yakin bahwa itu adalah Gue ngeliat duit langsung mangap. itu benar-benar 13 triliun gitu ya, tapi itu gede banget. Dan pertanyaan gue adalah kenapa cash ya? Karena emang biasanya dana korupsi tuh nggak masuk ke dalam Tapi ini akun korupsinya di bank gitu nggak sih? Emang harapan lo apa? harapan gue ya ditransfer aja ke rekening negara. Kemana? Ke Oh. Dirjen Pajak gitu misalnya. Oh, ini maksudnya penyerahannya penerimaan kenapa negara. harus? Iya, kenapa harus Karena cash? mungkin menurut Burhanuddin pengembalian uang negara itu masih belum seluruhnya alias masih kurang 4,4 triliun. Dan dia menyebut 3 tersangka korporasi meminta menunda sisa pembayaran uang pengganti itu. Mungkin karena ada Nah. penundaan, ada kekurangan, jadi nggak mau dia lewat kayak apa tuh yang non Transfer, cash, lewat non-tunai. transfer. Karena maunya kalau transfer harus semua dong. Nanti jadi bingung kebagi-bagi. Nanti Gitu. jadi penundaannya jadi Iya. lama. Ngaruh Ya gak sih? boleh sih, walaupun nggak cukup ngaruh ya, nggak cukup memberikan kepuasan buat gue. Kenapa Tingkat harus kepuasannya cash 40% gitu? doang nih. Tapi Tapi- menurut lo kenapa? Menurut hemat lo? Nggak ngerti, mungkin juga ini juga kali ya, dalam namanya proses komunikasi publik ini juga bisa jadi salah satu cara untuk mengkomunikasikan ke publik bahwa kita berhasil nih mengamankan kembali uang negara sekian triliun, segini nih bentuknya nih, banyaknya nih yang kita amankan dari kasus korupsi gitu. Karena kan ini bukan barang bukti kan, tapi lebih kepada denda yang diberikan kembali ke negara karena dia terbukti melakukan korupsi gitu. Dalam kasus ini adalah CPO atau minyak goreng saat itu. Jadi ya mungkin juga bagian dari seremonial juga ya kan, biar gambarnya bagus ketika dilakukan. Bener. Biar tadi bisa bikin yang menyaksikan tuh mangap. Betul. Gitu. Jujur ada banget kita kayak pengen 2 lembar 3 lembar Iya. boleh kali ya buat beli cilok. Betul, tapi yang pasti sih harapannya nih nanti ya uang yang dikembalikan ini itu senilai 13 triliun itu bisa dipakai untuk memperbaiki ribuan sekolah. Oh Wah, gitu. ribuan loh, nggak cuma ratusan Spesifik tapi dibilangnya ribuan. sekolah ya. Betul, dan uang sebanyak itu bisa untuk membangun kampung nelayan juga gitu. Pembangunan satu kampung nelayan jelas Pak Prabowo yang membutuhkan anggaran Oh 22 miliar rupiah. Jadi emang seupret doang dibagi-bagi tuh sih. ya. Iya. 1 triliun tuh Itu 1000 paling nggak miliar. nyampe 10 tingkat kali ya. Iya, 1 triliun tuh 1000 miliar guys. Jadi 13 triliun 13.000 miliar, sementara buat bikin satu kampung nelayan 22 miliar. Wah, masih banyak banget duit. Wah. Ya benar, ya ampun. Tapi Kalau itulah. buat pembangunan kesehatan mental saya dan anak-anak dan keluarga 1 miliar juga cukup kok gitu ya. 100 juta juga happy. Dibawa ke Swiss langsung sehat tuh mentalnya. Bener. Masih sisa lagi tuh 1 miliar. Healing banget pokoknya. Kalau dibawa ke Malaysia masih sisa banyak juga gak tuh? Tergantung berapa lama di situ.
Tergantung kalau perginya ke Genting main judi, iya jadi itu 10 menit kelar sih bisa. Tergantung siapa yang main. Oh, gitu ya. Iya kan. Iya sih. Kalau gue bisa berbuah tuh. Weh, jago ternyata. Kenapa kita mau bahas Malaysia? Kita bahas Malaysia karena ini ada survei juga ya, Ya. Andari ya, soal bagaimana Indonesia tuh sama Malaysia kalah jauh soal pariwisatanya. Karena ternyata Malaysia itu juara 1 di sektor pariwisata ASEAN. Gila nggak? Percaya nggak percaya nih ya, tahun ini Malaysia tuh mencatat 28 juta wisatawan yang berlibur, sedangkan Indonesia baru 10 juta wisatawan. Ih, jauh banget. Nah pertanyaannya sebenarnya apa sih yang bikin wisatawan tuh lebih milih ke Malaysia Malaysia. dibanding Indonesia gitu? Mm-mm. Karena Karena kalau menurut gue dibandingin negaranya luasnya jauh banget ya. iya, terus kayak alamnya sih kerenan di sini. Iya dong, lebih Supposed to banyak be. pilihannya Iya. gitu. Makanannya juga lebih enak di sini kan. Bener, apalagi makanan Sumatera tuh. Ih, kacau. Kemarin baru makan Padang ya kan. Makanya ini kita pengen bedah bersama teman dari dari Detik Travel. Di sini ada Melissa Bonauli yang akan bergabung bersama kita di sini, redaktor Halo. Detik Travel. Sore Bona. Hello Bona. Halo, sore. Bona, kabarnya ini langsung Sore, dari Edo dan Andari. Kementerian Pariwisata Malaysia ya. Langsung mau konfirmasi katanya. Bona, Kenapa lo ya, bisa langsung ngambil konfirmasi. 28 juta wisatawan setahun? Ini Bona tuh kayak vibe-nya vibe traveling banget tuh. Langsung Asli. kita pengen liburan Oh, ke sana. Di depannya papan surfing kan itu, ngaku deh. Itu baju udah siap Ini ke pantai kebetulan juga tuh kan. Nah Bona kita Benar, kita benar. penasaran banget nih ya. Tadi sempet ya bertanya-tanya gitu. Kenapa sih kok banyak wisatawan yang lebih pilih ke Malaysia daripada di Indonesia? Mungkin boleh dijelaskan dulu sebelumnya nih. Masing-masing keunggulannya tuh apa aja sih menurut kamu nih? Sebagai yang emang mendalami travel. Sebenarnya pariwisata kita sebenarnya udah bergerak ke arah yang baik sih ya. Dalam artian nggak mass tourism lagi, karena kan ini kalau dilihat banyaknya yang ke Malaysia dibandingin ke Indonesia ya kan. Emang kita tuh udah untuk ngurangin mass tourism. Ini ke arah yang baik, itu ke arah yang benar. Dalam artian kita memang benar-benar memilah siapa nih yang harus datang nih gitu. Jadi kita bukan lagi fokus ke banyaknya, tapi lebih kayak ke long stay-nya. Mereka di sini berapa lama? Kalau mereka lama di sini berarti pendingnya lebih lama gitu. Kalau misalnya pertanyaannya Andari tadi, kenapa sih pilih di sana? Mungkin kita harus lihat satu-satu ya, misalnya. Iya. Sana pakai bahasa Inggris ya kan. Bisa jadi itu faktornya. Oh, That's right. iya. Iya Lebih kan? banyak Untuk bule yang jadinya yang first datang ya. time Iya, mungkin. mungkin more comfortable for Betul. tourists to stay there. Tapi kan because kita the juga language. banyak yang anak Jaksel bahasanya. Iya, ini Mau aku dia di kan Sumatera juga ngomongnya udah Jaksel, Jaksel ya kan? sekarang. mungkin butuh diperbanyak lagi. Oh, ya kan? kurang banyak Bener, lagi bener, ya. Benar. Iya. Iya, karena Malaysia Jadi ini kan harus bahasa lebih ya. upgrade ya. oke. Tapi benar nggak sih bahwa dari sisi promosi juga kita masih kalah nih dari Malaysia, atau bukan itu penyebab utamanya, Bona? Sebenarnya kalau dilihat dari promosi kita tuh gencar banget ya. Kita bisa lihat di promosi video-video Promosi keluar ya maksudnya, kalau bukan yang di dalam ke ya. pariwisataan kita. Promosi keluar ya, bukan yang ke dalam ya. Ke dalam udah terlalu ini ya. Iya, terlalu pesona Jaksel Indonesia ya. udah banyak banget ininya followersnya. Terlalu meta. Nggak perlu dipromosiin, udah pada cari Iya. hidden gem sendiri ya. Benar. Jadi kalau misalnya yang keluar tuh sebenarnya kita udah bagus banget. Cuman Soal promosi. bukan dari promosi, tapi mungkin lebih ke kerjanya ya. Kita bisa lihat dari kekuatan paspor itu kan ngaruh juga ya. Oke. Ada kerjasama antara Malaysia dengan banyak negara. Kita kan kerjasamanya hanya di beberapa negara aja. Mungkin lebih sedikit dibandingin Malaysia gitu. Jadi itu yang mengatur mereka punya lebih banyak bebas visa dibandingkan dengan kita. Oh, kita banyak yang masih bayar kalau buat masuk ke Indonesia gitu maksudnya ya?
Betul, betul, betul. Tapi Karena kan apa sesuai sama eh, apa yang dibilang sama Bona tadi bahwa kita sekarang ternyata justru pendekatan tourism kita adalah yang lebih banyak ngeluarin duit mana nih, bukan sebanyak-banyaknya orang datang betul, gitu. iya betul, Hmm. betul. Oke, selanjutnya untuk wisata nih yang diminati Hmm. dari kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Itu wisata apa aja sih, kita pengen tahu dong. Karena menurut kita, kalau aku kan wisata alam banget nih ya. Indonesia kan udah paling Anaknya kece. Moana banget ya. Makanya rambut aku lurus loh, salah ya. Moana kriwel. Nah itu wisata apa aja sih Bona yang paling diminati itu di dua negara ini? Kalau misalnya sebenarnya kayak tadi Edo bilang Indonesia sama Malaysia tuh kan mirip-mirip ya, nggak juga sebenarnya ya. Bahasanya juga bahasa-bahasa Melayu-Melayu seperti itu. Tapi kemudian kita harus lihat bagaimana mereka memfasilitasi negaranya itu masuk poin keunggulan ya gitu. Bagaimana infrastruktur mereka, kemudian kebijakan-kebijakannya, kemudian bagaimana mereka nge-treat si turis ini sendiri gitu. Jadi ada yang nyaman karena wisata kotanya di sana lebih memadai infrastrukturnya dibandingkan mungkin kita gitu. Karena kita kan macetnya Oke. ada di luar prediksi NASA ya gitu. Jadi Iya, iya. kemudian kita tuh luas banget dari scope lanskap tuh kita kan luas banget ya, Indonesia tuh luas banget. Kita punya Bali, kita punya Lombok, kita punya Labuan Bajo, kita punya Raja Ampat, kita punya Jogja gitu, kita punya Danau Toba. Sabang gitu. Kita punya Danau Toba. Itu dijangkau harus dengan pesawat tentu aja dan cukup jauh. Jarak itu menjadi salah satu Faktor. apa ya? Faktor juga gitu. Kalau di Malaysia kan cenderung lebih rapat ya gitu. Mereka kan lebih Kecil kecil ya. dibanding Indonesia sendiri. Betul. Iya, iya. Oke, jadi lebih all in one gitu kalau di sana ya. Bisa jadi sih, jadi lebih pack gitu, dan nggak tahu nih ya secara kualitas apakah bisa dilihat Bona dari sisi spending, apakah justru jumlah turis Indonesia yang cuma 10 jutaan ini lebih banyak spending belanjanya ke Indonesia daripada 28 juta yang ke Malaysia gitu. Apakah ada data soal itu? Harusnya ada, tapi sampai saat ini mungkin belum ada ini ya, belum dipublish aja, karena kan Oke. butuh banyak butuh banyak kurasi, apalagi ini masih di Oktober karena kita kan tahun baru tuh ya kan, tahun baru, apalagi ini masih musim hujan, jadi masih musimnya kayak orang mulai mikir-mikir nih, tapi nanti di Natal tahun baru akan banyak turis yang datang ke Indonesia sendiri gitu. Sama termasuk ini ada sentimen juga soal Bali barangkali ya. Apakah ada faktor dari Bali yang mungkin juga makin kesini makin banyak bule yang bikin resah dan akhirnya orang-orang jadi males gitu misalnya ke Bali. Apakah ada faktor dari situ yang bikin Indonesia juga tertinggal begitu dari negara tetangga misalnya? Sebenarnya bukan tertinggal ya, tapi memang pencitraan Bali yang seperti itu tuh membuat banyak unggahan-unggahan, postingan-postingan gitu. Dengan banyaknya turis yang ke Bali kan banyak banget nih, udah saking banyaknya kan banyak banget ya. Mungkin Edo dan Andari juga kalau misalnya jalan-jalan ke sana tuh udah sampai kayak bule lagi gitu kan. Ya bule di mana-mana gitu. Tapi kemudian banyak masalah di sana, sampah gitu kan. Terus kemudian udah vibingnya nggak alam lagi, nggak budayanya lagi gitu. Tapi udah kayak benar-benar wisata bikinan manusia nih gitu, wisata gaul-gaul, wisata skena lah gitu. Right. Udah lebih ke wisata kopi gitu. Jadi alamnya sendiri mungkin udah kayak orang ke Bali ngapain? Wah, ininya udah sedikit lebih kayak lebih modern banget ya, wisata modern gitu, nggak yang Bali di zaman dulu. Oke, nah kalau menurut kamu sendiri nih Bona, di Indonesia tuh apa sih yang paling menarik perhatian wisatawan sekarang ini? Setidaknya buat jadi tren gitu. Ini aura farming. Ya gak sih? Aura Bocah aura farming itu termasuk tuh. Jadi banyak kan kunjungan kemarin yang ke Kuantan Singing itu.
Nah, menurut Betul. Jadi menurut kamu apa nih yang menurut sekarang aku tuh sendiri lagi sebenarnya menarik banget gitu atau bisa dibilang tren lah ya. Yang lagi tren. Lagi ngetren. yang lagi tren di Bali, sebenarnya tetap trending kok gitu, karena untuk apa ya, sebagai ikon orang tuh pasti ke Bali dulu lah gitu dibandingin ke kota-kota lain gitu. Terus kemudian Labuan Bajo kan juga namanya mulai naik. Terus kemudian kita Mandalika. udah mulai, betul, ada banyak event, orang udah mulai kenal nih. Ada sirkuit Mandalika yang terkenal indah. Terus kemudian akhirnya wisata-wisata di sekitarnya malah jadi ada dampak positifnya gitu. Mereka udah mulai datang ke sana gitu, jalan-jalan. Kalau gitu catatan kritisnya supaya kita bisa ngejar ketertinggalan kita dari jumlah turis asing yang masuk ke Indonesia dibanding sama Malaysia ini, yang jaraknya sebenarnya terbilang cukup jauh ya. Gitu ya. Terlepas dari apakah mereka spending banyak apa sedikit gitu, karena we are so much bigger than Malaysia gitu, dengan segala macam keunikan yang kita punya. Apa aja yang bisa kita perbaiki, Bona? Kalau dari aku ya sebagai analisis Wih, analisis apa nih aku nih? analisis perpariwisataan. Abal ya. Baru Analisis abal Yang ya, liburannya kita ya. bukan tiap kuartal, liburannya tiap minggu dia. tiap detik Ini, ya kan, nama tiap juga detik detik. travel. Benar. Setiap detik travel dia. Pikirannya. Tuh, harus traveling gimana pun cara. Iya bener lagi. Apa, Bona? Kayaknya kalau mengejar ketertinggalan gitu kan, apalagi mau ngomongin tingkatan kunjungan itu jauh ya, sangat jauh ya, 10, 8 ya. Itu butuh banyak harus butuh banyak kerja keras sih ya. Karena faktor keamanan juga sangat berpengaruh. Mereka kan juga ngelihat gitu kan. Apalagi mungkin kita nggak terlalu dengan yang namanya travel warning ya gitu. Negara kita kan nggak terlalu up to date banget lah gitu untuk travel warning ke negara-negara mana gitu. Karena kita sendiri tuh hobi jalan-jalan di dalam negeri ya kan. Ada banyak wisata yang kita lebih prefer di dalam negeri gitu kan. Kalau orang luar negeri itu memang sangat concern dengan travel warning. Jadi ada sedikit apa tuh mereka langsung ada travel warning nih di Indonesia gitu. Jadi kita Misalnya harus kayak lebih stabil nih ya. kemarin, betul. Harusnya kita dari sisi keamanan kita harus lebih stabil untuk bisa mengundang mereka gitu. Karena kerja sama negara aja nggak cukup gitu. Ada banyak aspek yang harus dinilai. Kenyamanan mereka di sini, terus kemudian kriminalitasnya juga gitu kan. Liburan di sini banyak nggak nih yang tipu-tipu kayak misalnya kalau di kita gitu kan ada banyak gitu kan. Oh iya nanti dibawa jalan-jalan naik ini terus iya. Pungli itu nomor 1. Oh iya. Gitu. Soalnya bule sekarang udah aware juga sama pungli ya. Banget. Mereka udah mulai bisa, ini nih viralin gitu. Kayak, it's not supposed to be like this. I watched the video. Terus habis itu dia viralin deh ke netizen gitu. Iya, Itu juga apalagi cukup. ya pungli itu kan kayak kadang mintanya cash ya. Sekarang udah zamannya cashless gitu loh. Kadang tuh yang wisatawan domestik aja gedek nih gitu. Supaya punglinya efektif, bawa kris sendiri. Iya ya. dong, tolong pakai kris aja. Kan kita bisa ngirimnya Rp1. Bisa Iya, nggak bisa kalau kris minimal 10.000. Nggak bisa 10 ya? Kita minta dulu sama BI diubah aturannya ya, biar bisa. Jadi kan kita lebih ikhlas gitu loh kalau ada pungli ya. Ya tapi sebaiknya sih jangan, nama juga pungli, pungutan liar itu kan jangan dong, baik jangan. dong. Bercanda doang ya. Terus bisa di reduce gitu ya, dikurangi. Kalau infrastruktur gimana, Bona? Apakah kita sudah cukup baik aksesibilitas ke pariwisata kita? Apa yang perlu ditingkatin? Oh tentu saja belum ya kan. Semua perlu ditingkatin sayang. Oke, jalan. Apalagi nih infrastruktur jembatan. Kamu ada nggak kayak mungkin rekomendasi infrastruktur di mana gitu yang kayaknya ini urgent banget nih, harus segera diperbaiki dengan cepat. Aduh, gue ada lagi. Gue duluan boleh nggak? Boleh. Di Pantai Ora di Maluku Utara. Boleh. Maluku Utara lagi. Di Maluku, Pantai Ora di Pulau Seram. Kok
kamu udah pernah ke situ. Katanya kamu anak gunung. Situ kan ada gunung Itu juga. wilayah aku dong Wah, pantai. aku belum izin ya kemarin ya. Iya, ratu pantai ini loh. Tapi beneran, soalnya kalau ke sana itu harus pakai kapal dulu, nyebrang. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya ada penerbangan juga alias ada bandara di sana. Jadi soalnya itu bagus banget katanya iya. it's the new Bali. Walaupun di new Bali itu banyak banget ya, tapi kayak ya harusnya bisa secanggih Kamu Bali baca di gitu. berita kan, aku gak percaya. Coba mana fotonya? Ada. Kasih Ada lihat nanti lah aku ya. tunjukin ya. Nggak terima nih keduluan soalnya. Tapi kalau dari kamu nih Bona, kira-kira menurut kamu di mana? Aduh, kalau dari aku banyak lagi, kayaknya kita nggak cukup ini 12 episode. Dengan masing-masing Yang tempat ya. urgent, nggak usah jauh-jauh deh. Iya. Kayaknya di Sumba juga nggak sih? Kayak Sumba juga masih masih ada. butuh ya Sumba kan? juga masih. Itu padahal bener-bener the new Bali tuh harusnya. Iya, bahkan Danau Toba yang udah jadi kawasan super prioritas juga rasa-rasanya masih banyak yang harus ditingkatin ya. Masih sangat Udah pernah juga harus ke situ? diperbarui Udahlah, ya. kampung Udah gue. diperbaiki. Oh. Iya. Biasa Iya. jiwanya kompetitif ya. Termasuk masalah pariwisata. Kompetitif ya. Nah kalau dari Bona Iya, sendiri, daerah wisata mana, destinasi wisata mana di dalam negeri kita nih yang kayaknya pengen banget dikunjungin gitu dan kenapa? Kita pengen tahu nih dari Dia kayaknya udah semua kacamata deh. Detik Travel. Ih jangan-jangan udah semua nih. Salah nanya Udah nih gue bilang tiap Makin- minggu dia makin tiap minggu. kompetitif nih. Siapa tahu ada yang belum, makanya kan pengen Iya sih, tahu. iya sih. Ini sih ada banyak catatan juga ya, mungkin bukan cuma dari aku aja, tapi ini dari teman-teman juga gitu kan. Kayak misalnya banyak tempat-tempat, biasanya sih di daerah timur ya kita tahu, kayak misalnya sekarang deh yang ini tuh apa, Banda Neira ya kan. Terus itu kan indah banget sebenarnya, apalagi kita punya memori di situ ya sebagai situs sejarah penting yang kita nggak boleh lupakan gitu, Banda Neira. Tapi ya kesannya itu kita masih harus naik kapal kayak gitu kan. Jadi nggak yang bisa cepat. Padahal dalam pariwisata itu dibutuhkan apa ya, waktu yang cepat ya. Seamless Karena kan ya, seamless. ya. Iya betul. Kita harus seamless gitu. Kita harus nyampe di sana tuh menurut data statistik Kemenpar ya waktu itu. Perjalanan itu maksimal harusnya 2 jam. Oh gitu. Dari Harusnya mana 2 tuh? jam. Iya. Dari Ambon ke Banda Neiranya? Dari titik misalnya sampai enggak dong. Dari titik transport misalnya bandara kayak gitu. Yang paling penting kan bandara. Benar. Betul. Dari bandara ke destinasinya itu harusnya nggak boleh memakan waktu Lebih dari 2 jam. lebih dari 2 jam. Oh gitu. Kayak Danau Toba itu sendiri kan butuh waktu ini ya, butuh waktu lama dulu ya sebelum ada Silangit ya. Iya, sebelum ada tol Makanya juga. akhirnya dibuat betul. Oke. Nah, Apakah- sisi Pantai Ora itu dari bandara sampai ke Pantai Oranya, mau tau nggak berapa jam? Berapa? 8 jam. Apa 10? Apa 10 ya? Darat soalnya dan juga nyebrang kapal. Dan kamu jalan kaki kan? Makanya 8 Sorry, jam. naik kura-kura gua. Nah ini apakah kita perlu membangkitkan kembali sosok Bandung Bondowoso gitu ya? Supaya bisa set sebelum subuh jadi semua. Bukankah kita semua adalah Bandung Bondowoso yang selalu diminta kerja dengan singkat? Kalau saya sih Roro Jonggrangnya yang meminta. Ya kan? The woman Saya that tinggal you are. nunjuk gitu, harus dibantu dijadikan. Oke lah, mudah-mudahan terrealisasi harapan kita semua ya untuk infrastruktur destinasi wisata di Indonesia tuh Amin. segera diperbaiki dan ke Pantai Ora kalau bisa 8 menit lah, masa 8 jam sih. Pakai pintu kemana saja. gitu. Benar. Jadi Terima mending kasih. mending Ya. wisata ke dalam negeri aja juga ya sekarang ini di tengah kondisi dolar yang masih terus menggeliat juga, daripada kita tukar rupiah kita ke dolar, mending kita pakai rupiah sebanyak-banyaknya biar rupiah juga ikut menguat juga. Menguat dong, betul. Iya. Bisa buat dana infrastruktur. Wih, gokil. Bentar lagi jadi Menteri Keuangan nih. Bukan dong, Menteri Infrastruktur. Oh, Menteri PU. PU. Bona, terima kasih banyak ya. Thank you. Sudah mau menyempatkan waktu di tengah Terima waktu kasih, Don. surfingnya. Terima kasih, Dari. Silakan kembali menyelami Bikini Bottom bersama teman-temannya. Ada Asik. Sandy, Luar ada biasa nih. Squidward. Imajinasinya loh ya udah bikini-bikini aja. Waduh. Bottom ya, ada bottomnya.
Terima kasih sekali lagi Buana. Dan Iya. juga Detikers, Terima kasih. jangan, ya dadah. Bye. Bye. Selamat lanjut bertugas. Detikers juga jangan lupa kalau liburan itu dijaga kebersihannya. Kita tuh suka lupa kalau datang ke suatu tempat, kita bawa budaya kita yang urak-urakan ini, ikut urak-urakan juga di sana. Wah, kebetulan sih Budaya saya bukan Saya- urak-urakan. gitu ya. Kamu ngaku-ngaku. saya ugal-ugalan. Ugal- Urak-urakan sih enggak ugal-ugalan nih ya. Tapi gemes tuh emang kalau kayak pantainya udah bagus. Ya. Tapi tiba-tiba ada kayak sampah plastik. Tuh. Bekas botol minum gitu bukannya Mm-mm. dibawa kayak ditaruh di tempatnya gitu. Atau ini yang paling ngeselin juga, Gemes deh. bawa anak nih, keluarga nih kan ceritanya, Hmm. lagi liburan, pampers anaknya diganti terus dibuang. Aduh, bener. Apalagi tuh kalau ada makanan minuman kemasan. Nah, yang gak iya. cuma botol bening doang gitu loh. Iya. Tapi kayak ada mereknya. Nah itu dia. Lah ini jadi kayak supermarket nih. Ini curug apa supermarket sih gitu. Pernah gue salah satu curug di Sentul lah. Wah curug sih, tapi Itu ngerti kan lo iya, kayak iya. ya lo udah effort gitu kan, jalan, terjal, terus kayak licin. Nyampe-nyampe, ya kenapa ada sampah Ada pop kemasan nih. star di sana. Iya, suka Merah kayak kuning gitu hijau tuh. warna-warni terus kayak ya merusak pemandangan sih. Betul. Please ya jangan seperti itu. Please dijaga terus, karena it starts with yourself first. Kalau kata Michael Jackson kan, eh, Heal the world. No. Bukan itu ya? Bukan Yang apa sih mana dia lagunya? bilang? Man It's- in the mirror. Nah, it start with the man in the mirror, alias lo sendiri. Itu semua dimulai dari lo yang ada di situ gitu. Kalau bukan lo yang ngelakuinnya, nggak usah sosok nyuruh orang lain, lo sendiri gitu. Dari lo itu bisa jadi refleksi buat dari orang lain gitu. Oke, baiklah. Karena gue di situ sebagai kayak yang melihat kerusuhan itu ya, kerusuhan kayak banyak sampah-sampah itu, gue akan mencoba untuk memungutnya walaupun itu bukan sampah gue. Bagus. Nanti abis itu orang lain niru juga kan. Terus yang lain yang nggak meniru itu, aku buang aja karena dia akan diambil sama dia. Nggak ada belajarnya. Baiklah, gue tarik omongan gue. Lu yang bawa sampah, lu yang harus ambil sendiri dan buang pada tempatnya. harus. Itu ada pertanyaan tuh dari tim kita katanya. Liburan Mau liburan kemana tahun ini? ini? Ada tujuan enggak? Tahun ini udah habis jatah liburan gue. Tinggal jatah mudik doang ntar akhir tahun. Gue mudik ke Pekanbaru gue. Oh gitu. Iya, di sana nggak ada. Terakhir kapan ke sana? Oh setahun yang lalu. Hmm. Dan di sana nggak ada tempat pariwisata anyway. Jadi di sana cuma buat pulang doang. Oh kenapa? Gak ada tempat pariwisata. Gue Nah bisa menurut lo sebagai yang punya kampung di situ gitu ya, ada gak sih yang bisa diolah jadi tempat pariwisata di Ada. Pekanbaru? Tapi, aduh, ada. Tapi kayaknya Pemdanya nggak punya duit buat mengelola itu. Apa? Kayak wisata Istana, alam. ada istana di sana. Tapi bukan di Oh. Pekanbarunya, di Provinsi Riau-nya. Namanya Istana Siak. Lo tahu kerajaan Sultan Syarif Kasim nggak? Syarif Kasim. Mm-mm. Nggak tahu lagi jujur. Nah, main deh ke Siak, namanya Kabupaten Siak. Lo Dia tahu itu nggak? siapa? Ada nama kabupaten di Indonesia yang namanya Siak. Enggak lagi. Nah, itu ada di tahu, Provinsi gua pernah Riau. tahu. Iya, Pernah ada di tahu. Provinsi Riau. Nah, di sana tuh ada istana. Nah, itu adalah salah satu istana yang dipakai sama kesultanan yang ada di sana yang juga saat itu punya apa namanya? Wilayah kekuasaan kerajaan yang cukup besar sampai ke Malaysia. Nah, itu dia ada istananya di situ masih berdiri, tapi kurang dirawat sehingga akhirnya tidak jadi apa ya, destinasi yang cukup menarik buat pengunjung datang gitu. Lo sebagai keturunan sultan harusnya lo inisiatif dong. Bener. Untuk menarik wisata. Nanti ya gue ajak dulu sama sultan yang lain, Sultan Andara. Sultan siapa? Andara, Gua dong. Andari dong Oh lo. iya. By the way kalau makanan. Nah, ini Makanan. kalau liburan Oh tuh iya, itu nggak juga lepas bisa jadi dari makanan. Wisata ya, iya Di bener, Riau bener. apa sih? Ikan Pekanbaru. patin asam pedas. Uh. Itu sih selalu yang jadi jagoan dari kita selalu yang gitu. Atau ini nasi padang apapun yang lo makan di Pekanbaru gue jamin enak. Serius. Berapapun harganya. Lebih enak daripada di Padang ya? Tambu aja dah gitu. Iya bener, lebih enak dari yang di Padang bahkan menurut gue ya. Oh. Menurut gue yang lidahnya Sumatera dari kecil ini. Saran gitu. gue sih lo ntar pulang kampung, Mm-mm. lo jangan ngomong doang. Mendingan lo bawain tuh makanan-makanan ke sini gitu loh. Nanti kalau udah ada pintu kemana sajanya ya, jadi tinggal 8 menit kan. Benar. Kita Kelamaan mukbang gua. nanti depan The Tickers nih. Biar kita tuh semakin mempopulerkan Mau, wisata mau. kuliner di Indonesia gitu loh. Andari kampungnya di mana?
Gue sebenarnya sih gue lahir di Jakarta sih. Lahir Tapi Jakarta. gue nyokap Solo, Oke. bokap Sumatera sebenarnya. Di mana? Padang, Aceh. Serius? Tapi belum pernah ke sana. Tapi tahu nggak nama daerahnya? Enggak. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi seru banget itu kalau bisa ke Padang atau Acehnya. Karena itu juga kulinernya, Masya Allah, lupa Ya kita sama yang namanya Allah. kerjaan. Aduh, itu top Lo sih. Padang Aceh pernah? Pernah. Padang, Bukit Tinggi, Sabang. Gue sampai beneran ludah nih gue. Langsung ngebayangin ini ya, Iya. spicy-nya. Suka pedes gak? Suka. Di Aceh apa yang enak? Mie Aceh. Rujak Aceh juga enak sih ya. Iya, rujak Aceh. Emang ada ya? Lo pernah? Ada tahu. Speaking of rujak yang paling gue senang adalah rujak soto. Tunggu, gimana? Lo nggak Rujak tahu apa ada soto? nama Enggak. makanan rujak soto itu Jadi pakai kuah soto, tapi dalamnya tuh buah-buahan gitu. dan daging. Dicampur, literally dicampur di soto mana? dan juga rujak bersama buah dan juga dagingnya. Di Dan mana? it tastes so good. Good. So good. Good. Dan itu cuma ada di Banyuwangi. Baru tahu Dah loh. Gue pergi dah pernah ke Banyuwangi sekali. Nah, cobain sekali lagi datang. Habis itu Emang makan. terkenal di situ rujak Enak soto. banget. Itu terkenal, khas Banyuwangi, rujak soto. Wow. Kacau kalau lo nggak nyobain sih. Harus Oke, nyobain. Kita ke Banyuwangi yuk. Ya, nanti ya kalau ke Banyuwangi cobain lagi ya. Sayangnya di Jakarta nggak ada yang bikin sih. Aneh ya, padahal biasanya Jakarta tuh apa aja ada kan. Iya. Tapi mungkin itu justru peluang bisnis untuk kita. Kita bikin usaha rujak soto abis ini ya. Oh, Nanti kan baju kan udah seragam Ah. nih ya kan. rujak banget nih. Ijo banget tuh daunnya Iya kan. benar. Nah waktunya tuh kita ide bisnis ya. Kayaknya emang Menarik. karena Jakarta ini peminatnya kan orang tuh banyak FOMO ya. Betul. Fear of missing out gitu. Jadi kalau ada Betul. sesuatu yang baru tuh pasti langsung viral gitu. Abis ini kita cari investor ya. Yes benar. Iya, Ini udah mungkin kalau produser Detik Sore mau nih. Kan kayaknya dia tuh investor banget gitu Wih deh, tampilannya. dari warna Investor rambutnya berita. sih kelihatan banget. Investor berita. Anyway, terima kasih banyak Yes, thank Kak you. Dari sudah hadir di Detik Sore hari ini. Oh, it's so good to have you here. Yes. Oh my God, kita nggak pernah ada dalam bingo card kita seorang Andari main ke Detik Sore guys. Kata Detikers siapa itu? Andari. Hah, Andari. Andara gue tahu gitu. Thank you Aduh. juga loh Edo for having me. Thank Iya you dong. udah memandu aku nih untuk bisa jumpa-jumpa sama Detikers, membawakan berita-berita yang gak cuma hore-hore Iya gitu. dong, dan Thank you jadi- juga Detikers sudah menyaksikan ya. Ya. Semoga bermanfaat semua info yang kita berikan. Pastinya, dan Detiker semuanya harus tetap nonton Detik Sore karena kita akan ada terus dari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Oke kalau gitu Andari Agustin pamit. Eduardo Simonakir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hari-hari.